dan di setiap Selasa malam. Erniati Waridi, Senior Marketing Officer dan juga Corporate Nutritionist dari Yusana Indonesia. Yusana Family, seperti Anda lihat pada flyer ataupun pada layar, kita dalam acara Expert Talk, di mana dalam kesempatan malam hari ini kita akan mengundang pakar di bidang psikologi anak ya. Dan Yusana Family bisa lihat dalam flyernya atau di depan layar Anda bahwa tema kita hari ini tema yang sangat penting sekali sebetulnya untuk terutama buat Yusana Family yang apalagi sekarang sedang dalam masa pengasuhan anak ya, atau mungkin yang mau planning ingin punya baby atau anak, nah sekarang, atau mungkin yang orang sekitarnya, orang terkasihnya, ada yang sekarang sedang mendidik anaknya atau anaknya umur berapa, tapi selalu ya melihat mereka tuh stres orang tuanya atau bahkan marah-marah mulu gitu kerjanya ya. Jadi sampai akhirnya anaknya malah bukannya malah makin dengerin, malah makin nggak dengerin biasanya kalau anak-anak ya. Nggak usah anak-anak, orang dewasa aja nggak ada yang seneng dimarahin ya di sana family ya. Jadi tema kita malam hari ini sangat penting untuk di sana family semuanya, baik Anda yang sudah memiliki anak atau Anda yang memiliki anggota keluarga, yang anggota keluarganya, kakaknya, adiknya, cucunya, siapapun itu ya, anaknya sudah memiliki cucu segala macam dan mereka ternyata mengalami kesulitan, kendala dalam menahan amarahnya atau pengen sabar tapi kok nggak bisa sabar, makanya harus ikutan, harus join Zoom malam hari ini. Diingatkan kembali kepada semua orang-orang terkasih Anda untuk segera buruan cepetan join Zoom-nya malam hari ini agar bisa mendengarkan langsung penjelasan dan penjabarannya dari pakarnya ya. Ini mungkin dulu anti marah-marah dalam mengasuh anak ya. Orang tua saya aja jarang marah-marah Bapak Ibu ya, tapi sekalinya marah-marah itu pun saya males dengerin gitu ya. Jadi Bapak Ibu bayangkan gitu ya, dari kecil jadi kalau orang tuanya marah anaknya malah kabur gitu ya. Jadi capek orang tuanya sendiri gitu, anaknya bukannya dengar. Dan tentunya komunikasi antara orang tua dan anak tentu tidak ada yang mengatakan itu mudah Bapak Ibu ya, tapi ada caranya untuk membangun hubungan dan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Ya, jadi biar orang tua itu bisa jadi best friend-nya anaknya. Salah satu statement yang sering sekali saya dengar ya dari teman-teman saya atau dari orang tua teman-teman saya itu selalu katanya pengen banget sebenarnya bisa besties gitu ya sama orang tua, tapi kok kayak ada gap. Nah itu bisa dibangun sebetulnya dari usia sejak dini. Nah tentunya nggak mungkin jadi besties kalau orang tuanya marah-marah mulu gitu kan, itu udah pasti Bapak Ibu. Makanya pastikan siapapun, sebetulnya tema ini sangat penting ya, mau Bapak Ibu sekarang punya anak atau belum punya anak atau memang nggak punya anak, tapi ini sebetulnya sangat penting. Anda bisa menyarankan kepada orang-orang terkasih Anda yang mungkin butuh bantuan gitu ya. Oke, Sana Family, saya nggak mau panjang kali lebar kali tinggi, nanti walaupun saya suka matematika gitu ya, tapi kita nggak mau belajar matematika, tapi kita mau belajar tentang psikolog anak. Langsung saja kita panggilkan narasumber kita yang tentunya memang menguasai topik ini dan akan membagikan pengalaman dan wawasan beliau kepada kita semua. Yuk, mari sama-sama kita berikan virtual applause untuk pembicara kita malam hari ini, Ibu Miresta Farida, Master of Psikologi. Itu dari Mentari Anak dan Psikologi. Selamat malam Bu Eta. Selamat malam Bu Erni. Selamat malam. Yusana Family semua. Iya. Gimana nih kabarnya Bu Eta? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu teman-teman semua juga ya baik-baik, sehat semuanya. Yes, oke Bu Eta, dipersilakan untuk sharing materi kita malam hari ini. Oke, baik, sip. Oke, saya izin share screen ya. Ya. Oke, sudah muncul ya Bu Erni di layar ya? Sudah Bu. Oke, sudah. Oke, jadi hari ini Yusana Family, Bapak Ibu semua, kita akan membahas topik
terkait ini nih, wah menarik banget sebetulnya judulnya, formula anti marah-marah dalam mengasuh anak. Oke. Bikin senyum-senyum ya, baca judulnya ya Bu Erni ya. Oke, sebelumnya kenalan dulu, nama saya Fira Safarizal, saya psikolog klinis anak dan remaja nih, Bapak Ibu biasanya dipanggil Eta. Kebetulan direktur di Mentari Anakku juga, kalau mau tahu tentang Mentari Anakku boleh lihat-lihat Instagramnya ya. Oke, langsung saja. Apa itu marah? Nah, ada nggak di sini kira-kira yang nggak pernah marah? Mungkin pertanyaannya Bu Eta lebih tepatnya siapa di sini yang sering marah, siapa yang jarang marah gitu kali. Kalau nggak pernah, nggak mungkin kayaknya ya. Iya. Nggak mungkin kayaknya ada manusia yang nggak pernah marah, bener nggak ya? Ya, nah karena memang sebetulnya marah atau anger itu adalah emotion atau perasaan ya yang ditunjukkan oleh adanya tension, ada ketegangan. Biasanya bisa jadi karena frustrasi, karena ada sesuatu yang mengganggu, bisa jadi kita berasa tidak adil, bisa jadi kita berasa nggak nyaman gitu ya. Nah, anger itu memang berbeda dari agresif, tapi bisa jadi terkait. Oke, ini menurut definisinya American Psychological Association ya. Nah, marah itu adalah suatu emosi yang sebetulnya normal dan berguna. Tuh, bingung nggak kenapa marah bisa berguna? Ya berguna, kenapa? Karena kalau kita nggak ngerasain marah, mungkin kita juga berarti tidak bisa mengidentifikasi berbagai macam hal. Mungkin kita nggak bisa mengidentifikasi kekecewaan, frustrasi, rasa tidak suka, tidak adil. Jadi kalau misalnya kita diperlakukan tidak adil, terus kita lempeng aja gitu ya. Kalau kita kecewa gitu, kita juga lempeng aja gitu ya. Coba bayangin deh kalau kita nggak pernah marah. Dan kita nggak pernah ngelihat orang marah. Kok kayaknya mungkin rasanya datar-datar banget aja gitu ya. Kehidupan kita. Nah, meskipun marah itu normal dan sebetulnya berguna, tapi marah tidak sama dengan marah-marah. Oke? Jadi marah bisa jadi menjadi masalah kalau perilaku yang menyertai rasa marah tersebut tidak bisa dikontrol atau jadinya agresif. Agresif maksudnya adalah jadi menyakiti. Bisa jadi menyakiti secara fisik, menyakiti secara verbal, menyakiti secara emosional juga bisa. Oke? Nah, idealnya respon marah yang baik ini tidak disertai dengan agresi. Tapi seringkali agresi itu muncul karena kita terpancing rasa marah itu. Seringkali rasa marah membuat agresi jadi lebih mudah diakses oleh memori. Oke, nah nih sedikit ya ada gambar otak. Jadi sebetulnya ya Bapak Ibu, teman-teman semua, kenapa sih ya kita sulit sekali mengontrol emosi? Di otak kita kan ada satu sistem yang keren banget namanya limbic system yang mengatur emosi. Di limbic system itu ada bagian kecil sebetulnya namanya amigdala, kecil banget. Ya, si amigdala itu adalah bagian yang paling cepat bereaksi terhadap situasi yang kita lagi hadapi. Ya, terutama situasi yang sifatnya mengancam. Jadi kalau misalnya amigdala menangkap ada sebuah ancaman, dia langsung kasih alarm, kasih sinyal supaya kita berespon. Responnya bisa fight, flight, atau freeze. Nah, ini respon yang berguna banget sebetulnya. Kenapa berguna? Bayangin kalau misalnya kita tuh di situasi yang bahaya, kita nggak freeze, nggak flight, atau nggak fight. Misalnya depan kita ada singa gitu. Singa lagi mengaum mengarah ke arah kita. Kan kalau kita biasa-biasa aja santai gitu kan ya udah kelar lah ya. Nah tapi kan justru di situasi seperti itu kita langsung kita bisa jadi langsung kabur, bisa jadi kita fight kalau kita berasa siap mungkin melawan singa ya, atau bisa juga ada situasi-situasi yang mengancam di mana kita rasanya free, nggak bisa ngapa-ngapain, bener nggak ya teman-teman ya? Ada situasi-situasi seperti itu. Nah, masalahnya, kadang-kadang yang dipersepsikan sebagai ancaman di situasi sehari-hari itu seringkali bukan singa yang ada di depan kita, tapi bisa jadi situasi-situasi seperti misalnya
anak tiba-tiba numpahin makanan yang udah capek-capek kita bikin gitu misalnya, atau anak tantrum misalnya, atau anaknya nggak mau belajar nih, nggak mau nurut gitu ya, situasi-situasi seperti itu yang bisa jadi memicu nih munculnya respon fight, flight, atau freeze. Kita bisa, aduh terserah deh gitu ya, terus kita tinggalin, kita bisa saking kesel ya kita udah nggak tahu mau ngapain, atau sering kalinya kita fight ya, udah capek-capek dibikinin malah ditumpahin lagi gitu ya, misalnya seperti itu, jadi langsung teriak atau langsung marah-marah gitu ya. Nah kenapa? Karena di situasi seperti ini stres reseptor terpicu dan kita nggak bisa berpikir jernih dan betul-betul memperhatikan orang yang di sekitar kita. Padahal mungkin ya, terus pas malamnya gitu ya kita ingat-ingat tadi pagi waktu dia numpain makanan itu tuh kayaknya dia juga nggak sengaja deh sebenarnya nih. Kayaknya memang kesenggol nggak sengaja, dia juga kaget. Jadi bukannya pengen juga sebetulnya numpahin makanannya. Nah baru nih kita bisa mikir setelah udah lewat situasinya. Sering gitu nggak ya teman-teman? Sering pasti. Oke. Nah, oh ya, kenapa tadi kita akhirnya bisa mikir kayak gitu? Karena akhirnya udah tenang. Jadi abis jalannya sudah enggak nih, nggak bahaya, aman gitu ya. Jadi kemampuan kita buat berpikir, menilai situasi, jadi udah lebih muncul lagi. Jadi kita bisa lihat, oh ya tadi tuh sebenarnya senggol, atau sebetulnya bukan salah dia juga sih. Emang aku nempatinnya di mangkoknya terlalu besar, dia terlalu berat kayaknya bawanya, jadi akhirnya jatuh. Misalnya gitu. Kita lebih bisa menilai situasi sebetulnya ketika memang kita sudah tidak dikuasai sama rasa terancam itu, gitu ya. Oke, nah dampak marah-marah yang tidak terkontrol buat anak. Oke, buat anak seringkali kalau misalnya mereka mendapatkan marah-marah dari orang tua gitu ya, apalagi ketika dibarengi agresi, misalnya sambil marah, sambil cubit, sambil dipukul gitu ya, sambil dijewer misalnya, atau sambil marah sambil disebutkan kata-kata yang kasar atau dibandingkan sama anak-anak lain gitu. Nah itu kan agresi juga ya, agresi yang sifatnya emosional. Nah dampaknya apa? Pertama, bisa jadi membuat anak merasa salah dalam memandang atau mempersepsikan dirinya. Bisa jadi anak-anak ini akan tumbuh jadi anak yang merasanya bahwa aku emang selalu salah ya. Aku emang bukan orang yang cukup baik. I'm not good enough person gitu ya. Aku memang nggak pantas kayaknya disayang gitu. Misalnya kayak gitu. Oke, lalu kedua, bisa jadi membuat anak meniru atau mewajarkan pola marah-marah atau pola agresi. Saking udah seringnya diteriakin, udah seringnya dengar kata-kata misalnya yang kasar, jadi itu sesuatu yang wajar buat anak. Jadi ketika dia menampilkan itu pun ya karena dia merasa itu sesuatu yang wajar. Misalnya nih one day, misalnya dia teriak gitu ya sama mamahnya. Ya karena dia merasa itu sesuatu yang biasa-biasa aja, kan setiap hari juga kayak gitu, teriak-teriakan gitu kan. Ya lalu yang selanjutnya adalah bisa jadi membuat anak jadinya tidak percaya diri, ragu-ragu, merasa tidak aman, mudah cemas gitu ya. Bisa memberikan pengalaman traumatis pada anak sampai ke menyebabkan gangguan-gangguan psikologis seperti anxiety disorder, gangguan kecemasan gitu ya. Somatoform itu sakit fisik karena psikologis sebetulnya. Jadi bisa sakit perut karena sebetulnya cemas gitu. Depresi dan lain-lain. Oke, nah bukan cuma untuk anak sebetulnya, untuk orang tua ya, misalnya untuk ibu gitu ya, atau misalnya untuk ayah yang melakukan juga sebetulnya jadi siklus yang nggak selesai-selesai nih, merasa bersalah, merasa gagal misalnya jadi ibu atau jadi ayah, berasanya stres, burnout, cemas, depresi, sulit menjalankan fungsi sehari-hari, bisa jadi nggak bisa tidur karena berasa bersalah banget, bisa jadi nggak enak makan gitu ya, dan lain-lain. Nah, jadi kita perlu kan untuk mengatur rasa marah kita. Apa sih sebetulnya tujuan anger management-mu? Ini isinya ibu-ibu atau ada bapak-bapak juga ya, Mbak Erni ya? Ada bapak-bapak juga ya? Ada Bu. Oh, ada bapak-bapak juga. Oke, ibu bapak, apa tujuan anger management-mu? Atau kita berasa kita harus mengatur amarah kita tuh kenapa sih emangnya? Coba boleh ya sebentar ketik-ketik dulu di kolom chat mungkin.
Ya, Apa kenapa sih tujuan? emang kita harus harus ngatur amarah kita tuh tujuannya buat apa gitu? Apa yang mau kita capai sebenarnya? Hmm. Silahkan. Boleh Yusana Family dipikirkan dan diketik. Jangan lupa, jangan cuma dipikirin tentunya ya. Diketik, Kalau dipikirkan diketik. nggak bisa saya baca soalnya ya kalau gitu ya. Iya, kalau di dalam hati atau dalam pikiran ya Bu ya. Iya, Apa kalau tujuan, em, tujuan atau manfaatnya maksudnya Bu? ya boleh tujuan, boleh manfaat. Misalnya pengennya sih pengennya tuh punya hubungan yang enak sama anak gitu. Jadi saya Hmm, saya mau mengatur emosi saya, mengatur rasa marah saya supaya saya punya hubungan yang enak sama anak saya gitu misalnya. oke. Pengennya supaya hidup saya tuh lebih damai gitu, nggak Oh iya, tiap marah-marah. tiap orang punya tujuan yang beda soalnya Bu ya. Oke, boleh dong Yusana Family berbagi dong ini. Ini ada yang ngetik nih Bu, satu. Oke, belum. Supaya anaknya nggak kehilangan self love. Oke, ya oke. Terus ketika Ada, kita membentak anak, banyak sel-sel otak anak kita yang rusak dan mengatur emosi ini penting untuk tumbuh kembang mental anaknya di masa depan. Oke. luar biasa. Kalau saya ngetik boleh nggak Bu? Boleh. Cile. Padahal nggak punya, belum punya anak. Ya nggak apa-apa kan bisa belajar dari sekitar juga kan, Berni ya. Ya, Mm-mm. kalau saya ini nggak mau kalah nih, kosnya. Oke, sana family siapa lagi yang lain? Apa tujuan Bisa Anda jadi untuk justice mengatur misalnya. angernya, Hmm. manajemen Nah, amarah? supaya anaknya juga nggak jadi marah-marah karena monkey see, monkey do ya. Luar biasa. Betul, betul, betul. Ya. Oke, sambil lanjut ya kita ya. Ya, oh ini ada lagi nih Bu. Ada lagi. Oh, Supaya tidak di menyakiti dalam nih hati Bu. anak dan membuat anak kita kehilangan jati diri dan membuat dia membawa kepahitan dalam hidup. Supaya dunia aman beneran, oh bener nih. Ini bayangkan kalau semua orang tua mengatur marahnya gitu ya, dan anak-anak akhirnya jadi anak-anak yang tumbuh dengan juga kemampuan untuk mengatur rasa marahnya, ya itu mungkin yang akan terwujud ya, dunia akan jadi aman dan tentram gitu ya. Gitu. Oke, sip. Terima kasih ya teman-teman semua yang udah nulis. Oke, jadi kalau kita bicara anger management itu bukan berarti kita ngilangin marah, kita menghilangkan rasa marah, enggak. Anger management itu kan berarti kita mengatur rasa marah, jadi marahnya tidak hilang, ya, tapi bisa diatur agar keluar dengan cara-cara yang lebih sehat atau tidak agresif. Karena marah itu sesuatu yang memang secara spontan ada di dalam diri setiap manusia. Jadi nggak bisa kita hilangin, kita nggak mau marah. Aku mau jadi manusia yang tidak bisa marah atau tidak pernah marah, nggak mungkin gitu ya. Nah, mulainya dari mana tapi? Pertama, oke? Pertama kita butuh ambil waktu dulu nih untuk berefleksi, untuk pelajari tentang diri sendiri. Nah, masa iya diri sendiri harus dipelajari? Harus dong ya. Kita tuh seringkali mempelajari tentang anak. Jadi kalau ditanya tentang anak tuh tahu tuh dari A sampai Z ya, dari dia bangun tidur sampai tidur lagi ngapain aja hari itu. Tapi seringkali kita lupa untuk mempelajari diri kita sendiri, padahal apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan bisa jadi malah justru habis itu mempengaruhi anak gitu kan. Nah, jadi kita butuh pelajari pola marah kita. Biasanya itu kita di situasi seperti apa marahnya. Apa biasanya yang memicu. Nah, ini tuh bisa beda-beda di tiap orang nih, sana family ya. Misalnya ada orang yang, aduh saya tuh paling nggak bisa kalau denger teriakan. Jadi kalau anak saya udah teriak, gitu tuh saya pasti kepancing emosi misalnya. Kebalikannya ada yang, aduh kalau saya sih paling nggak bisa kalau nggak teriak sih, dia nggak teriak, cuma dia ngerengek. Misalnya, mama, mama, gitu terus gitu ya, peng juga lama-lama gitu kan. Jadi coba lihat, kita biasanya lebih terpicu sama hal-hal yang seperti apa. Ya, lalu apa yang kita lakukan biasanya ketika kita marah? Kita teriak kah? Kita mengacuhkan anak kah? Apa nih biasanya? Ya, apa yang saat itu kita rasakan? Ya, kenapa?
ya kan marah gitu. Nah, tapi ya sebetulnya seringkali kalau kita bisa cukup peka, kadang-kadang marah itu yang mendasari bisa banyak emosi lainnya. Kita kecewa tadi kita marah, kita frustrasi kita marah, kita khawatir pun marah. Coba perhatiin deh, orang tua nih misalnya ya, anaknya jatuh nih lari-lari terus jatuh, kejedot, benjol. Yang muncul pertama kali apa tuh? Kan udah dibilangin nggak bisa diem sih, nggak bisa diem kan dari tadi kan, marah kan munculnya. Padahal sebetulnya dasarnya sebetulnya di bawahnya apa? Khawatir sebetulnya. Ya kan, worry sebetulnya, khawatir anaknya kenapa-napa. Cuman respon pertamanya yang keluar adalah si marah itu, karena respon yang keluar pertama adalah fight. Ya, gitu. Udah habis itu nanti menjualnya nggak apa-apa nggak ya, luka nggak ya, gitu kan. Sebetulnya kan gitu. Kenapa kita larang lari-lari kan supaya nggak jatuh. Supaya nggak jatuh kenapa? Karena kita khawatir dia kenapa-napa, gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Sama kalau misalnya anaknya udah gede, misalnya main di rumah teman kelamaan, ya. Terus dimarahin karena apa? Karena khawatir, ngapain ya pulang sama siapa nanti ya, nggak apa-apa nggak ya gitu. Tapi keluarnya adalah marah. Ya jadi coba rasain, ini beneran marah aja atau ada perasaan-perasaan yang lainnya gitu ya. Terus kalau ada respon yang bisa kita ubah atau mau kita ubah, kira-kira apa ya yang mau kita coba ubah? Oke, jadi orang tua butuh untuk kenali perasaan sendiri dan menerima perasaan itu. Jadi bukannya misalnya kita, aduh aku nggak boleh marah, jangan marah-marah, jangan sabar, bukan gitu juga. Tapi justru menyadari, jadi being mindful of our own feeling, ya. Jadi malah justru ngerasain, aduh ya ampun, aku marah banget ini rasanya. Justru karena aku marah banget, aku kayak butuh tarik nafas dulu nih. Kalau nggak bakalan meledak nih, misalnya gitu ya. Butuh tunggu sampai marahku berkurang. Jadi rasa marahnya justru kita sadari dan kita terima bahwa memang kita marah nih sekarang. Kesel banget ini rasanya, atau kecewa banget nih misalnya. Ya, gitu. Nah, kedua, pelajari tentang anak. Nah, masa iya nggak kenal sama anak sendiri? Sangat mungkin. Karena kita tuh suka lupa. Kita pikir anak itu miniaturnya kita, padahal enggak. Ya, anak itu individu yang totally berbeda dan terpisah dari kita. Anak tuh punya kebiasaannya sendiri, hal yang dia suka mungkin kita nggak suka, begitu juga sebaliknya. Hal yang dia bisa mungkin kita nggak bisa, begitu juga sebaliknya. Jadi coba kita pelajari anak, dan semakin dia berkembang, bertambah usia, bisa jadi dia berubah-berubah juga, ya. Nah, jadi kita benar-benar butuh mempelajari anak di situasi-situasi yang kayaknya memicu kita marah. Sebenarnya tuh apa sih yang anak rasain? Ya. Terus kalau anak memunculkan perilaku yang tidak kita harapkan, kenapa ya kira-kira dia melakukan itu? Terus apa yang sebetulnya anak harapkan? Seringkali kalau saya praktik ya, pertanyaan orang tua adalah, Bu, anak saya susah nurut. Harus digimanain ya Bu biar nurut? Habis itu saya tanya lagi, kenapa kira-kira Bu nggak mau nurutnya? Gitu kan? Karena kalau kita nggak tahu apa yang sebetulnya terjadi, gitu, nggak bisa kita bicara langsung ke solusi. Kalau apa yang harus saya lakukan kan solusi tuh. Solusi nggak bisa ketemu kalau kita nggak tahu sebetulnya problemnya apa, masalahnya apa, ya. Jadi butuh banget nih kita pelajari tentang anak kita. Oke, karena seringkali kita tuh biasanya kenal banget, paham banget anak kita, tapi di sisi lain anak merasa nggak dipahami sama orang tuanya. Ini juga sering banget saya temui. Ya, jadi coba tanya dulu dari kita sendiri, seberapa sering kita beraktivitas sama anak, dan bukan cuma sering, tapi apakah berkualitas waktu kita bersama anak. Jangan sampai ya sama banyak sih waktunya, cuman anak nonton TV, kita pegang gadget, nggak ada interaksi juga, gitu ya. Nah, kapan berasanya kita benar-benar bisa memperhatikan apa yang dia rasakan, mendengar apa yang dia sampaikan, memahami apa yang anak katakan. Nah, yang ketiga, menerima dan memaafkan. Apakah kita yakin bahwa yang memicu kemarahan kita murni adalah perilaku anak, atau sebetulnya ada bagian dari diri kita yang terpicu secara tidak sengaja oleh perilaku anak? Ya, contohnya gini. Saya tuh misalnya ya, saya merasanya orang tua saya dulunya punya anggapan bahwa I'm not good enough gitu misalnya gitu ya.
saya seringkali gagal gitu ya, dianggap orang tuanya gitu. Saya punya persepsi itu yang saya bawa, misalnya ketika sampai saya dewasa dan sampai saya punya anak. Sehingga saya sangat mudah terpicu kemarahan kalau anak saya tidak berhasil melakukan sesuatu. Karena jangan sampai nih, saya nantinya dinilai sebagai I'm not good enough parent juga nih. Aku udah punya persepsi bahwa I'm not good enough person, jangan sampai I'm not good enough parent nih. Jadi kalau dia gagal, dia belum berhasil melakukan sesuatu tuh saya marah banget. Misalnya gitu. Ya. Nah, jadi kadang-kadang kita butuh memang menyadari bahwa kita yang saat ini itu terbentuk dari apa yang kita bawa dari dulu. Kalau kita masih menyimpan atau belum menuntaskan luka masa lalu kita, maka akan sangat mungkin itu akan berpengaruh terhadap bagaimana kita mengasuh anak kita saat ini. Nah, jadi kita butuh ambil waktu nih untuk merefleksikan pengalaman-pengalaman kita sejak kecil sampai dengan sekarang. Menerima bahwa hal-hal yang terjadi adalah memang bagian dari diri kita, ya itu terjadi, itu bagian dari diriku, bagian dari hidupku, tapi itu sudah lewat gitu. Ya. Lalu kita butuh mungkin memberikan apa yang diri kita butuhkan. Misalnya tadi nih, aku punya persepsi bahwa I'm not good enough person gitu. Terus tapi coba habis kita kumpulin misalnya hal-hal yang baik tentang diri kita, tapi kayaknya I'm good enough kok karena aku begini, aku begitu gitu ya. Jadi usahakan untuk bisa berdamai dengan hal-hal yang tidak mungkin kita lakukan saat ini karena itu udah lewat gitu ya. Nah, tapi memang seringkali proses ini tidak mudah. Kenapa? Karena ketika kita berefleksi, mengingat kejadian-kejadian dulu, mungkin ada luka-luka yang terbuka, ya. Jadi kalau memang rasanya tidak mudah, ya, jangan ragu-ragu juga untuk minta bantuan psikolog, ya. Oke. Nah, yang selanjutnya yang bisa kita lakukan supaya kita tidak marah-marah, ya, menurut Dr. Daniel Siegel, ini adalah pausing before responding. Ya, kalau teman-teman mau baca bukunya itu The Whole Brain Child, ya, karena dia adalah psikiater, neurolog gitu ya, yang banyak meneliti tentang otak. Oke, nah jadi gini, ketika berhadapan dengan situasi stressful kan kita bisa aja kalau kelepasan ya teman-teman ya, kita nggak bisa kontrol emosi, nggak bisa kontrol perilaku kita di hadapan anak. Padahal kita juga tahu bahwa apa yang kita lakukan atau ucapkan tentu bisa membuat anak membentuk persepsi tentang kita. Anak jadinya takut sama kita, anak berasanya kita galak gitu ya, dan sangat mungkin mengikuti pola kita dalam berperilaku. Jadi usahakan pausing namanya, pausing before responding. Jadi sebelum keluar nih, ibaratnya gitu ya, misalnya tadi nih anak numpahin makanan, blang gitu ya, berantakan, tumpah semua, kita butuh tahan dulu. Tahan tidak mengucapkan dan tidak merespon apapun dulu. Karena respon kita saat ini sama 5 detik lagi mungkin beda. Oke, saat ini sama 10 detik lagi mungkin beda. Kenapa? Karena itu tadi, begitu saat ini itu si amigdala lagi merespon, bahaya nih gitu ya, mengancam nih, harus segera direspon nih. Jadi 10 detik lagi dia udah bisa lihat bahwa, enggak, ini aman kok, aku udah bisa mikir apa yang bisa aku lakuin, apa yang bisa aku ucapin ya. Makanya misalnya disaranin membuat tarik nafas dulu gitu ya, itu sebetulnya untuk supaya otak bisa mendapatkan sinyal bahwa enggak, ini enggak bahaya, ini bukan sesuatu yang mengancam, jadi nggak perlu dikasih fight tuh, nggak perlu gitu ya, kira-kira gitu. Jadi coba kita pausing dulu. Oke, nggak mudah memang, tapi bisa dilatih. Oke, ya kita juga bisa relaxation ya, di breathing. Coba deh rasain kalau kita tarik nafas dalam ya teman-teman. Coba tangannya taruh di perut, lalu kalau tarik nafas perutnya tuh membesar. Oke, buang nafas perutnya mengempis. Ya, kalau udah kayak gitu polanya itu berarti sudah deep breathing. Deep breathing itu salah satu hal yang bisa sangat mudah membuat kita jadinya lebih rileks. Coba jadi saya tarik nafas, tahan 4 hitungan, lepasin pelan-pelan 4 hitungan. Lakuin sampai rasanya udah lebih tenang, lebih enak gitu ya. Oke, lalu mindfulness lagi-lagi ya, ini juga sesuatu hal yang penting.
Jadi mindfulness bicara tentang living in the moment, sadar sepenuhnya. Karena kita tahu bahwa tadi ya, apa yang kita ucapin, apa yang kita lakukan, misalnya nih kita tiba-tiba karena kesel mukul anak, atau karena kita kesel kita teriak misalnya, atau mengucapkan kata-kata yang kasar. Nah, itu kan pola tidak mindful. Pola tidak mindful itu dalam arti kita tidak betul-betul memikirkan apa yang akan kita sampaikan, apa yang akan kita ucapkan, apa yang akan kita lakukan. Karena kita sedang dikuasai oleh emosi. Ya, jadi ini tentang kemampuan untuk betul-betul aware atau sadar mengenai keberadaan kita saat ini, apa yang sedang kita lakukan, dan tidak bereaksi berlebihan atau menjadi overwhelmed dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Mindfulness juga butuh latihan. Latihan paling gampangnya adalah dengan lihat aja. Jadi kita kan suka pikirannya kemana-mana, gitu ya. Kita lihat ada benda apa di sekitar kita, gitu ya. Habis itu, oh iya, itu ada misalnya ada vas bunganya bagus ya, warnanya biru. Terus, oh itu tinggi ya, oh ada bagian yang pecah dari vas bunga itu, kenapa ya, gitu ya. Misalnya kayak gitu. Itu kita lagi berusaha untuk memperhatikan sesuatu, misalnya kayak gitu. Nah, mindfulness sama anak itu paling gampangnya adalah dengan kita nggak melakukan apa-apa, benar-benar ada sepenuhnya sama anak, fisik, pikiran, emosi, ya. Capek, oke? Capek banget kalau kita berusaha untuk benar-benar mindful, makanya memang bukan berarti habis itu kita jadi harus selalu kayak gitu sama anak. Ya kalau selalu kayak gitu sama anak, ntar cucian piring nggak kelar ya. Habis itu baju nggak pada disetrika gitu ya. Misalnya ibu atau bapak-bapak nggak pada pergi kerja misalnya gitu ya. Ibu yang kerja juga meeting-meeting bakalan ditinggalin karena katanya harus fokus sama anak nih. Itu betul, tapi nggak juga harus benar-benar segitunya terus. Jadi kalau kita mau quality time, minimal 30 menit aja juga udah bisa jadi quality time, asal memang betul-betul mindful ya, nggak sambil ngapa-ngapain. Oke, lalu isi tangki diri sendiri ya. Bapak Ibu jadi orang tua itu kan lelah ya. Memang kita butuh menyadari tanggung jawabnya besar. Dan yang kita lakukan tuh seringkali memberikan sesuatu. Kita memberikan kasih sayang, memberikan perhatian, masakin sesuatu yang dia suka, yang anak suka, nyiapin dia buat pergi sekolah, pakaiin baju, ngingetin mandi, memberikan kan? Ya. Jadi kadang-kadang kita nggak sadar bahwa tangki kita habis. Nah, itu juga tuh yang bikin akhirnya jadi mudah terpancing emosi. Karena mau gimana mau ngasih kalau nggak ada, gitu kan? Kira-kira kayak gitu. Jadi jangan lupa ya, ketika jadi orang tua, nggak dosa juga kalau punya waktu untuk tetap melakukan sesuatu yang kita senangi. Ya, misalnya ada yang suka main musik, ada yang suka painting, journaling, baca buku, ya masak-masak, watching movies gitu ya. Dan move ya, penelitian-penelitian bilang bahwa moving, exercising ya, olahraga itu membantu sekali untuk kita bisa lebih meregulasi emosi kita. Ya, di situ mungkin sharing feelings and thoughts sama orang yang kita percaya gitu ya. Atur ekspektasi buat skala prioritas juga. Ya, kalau misalnya, aduh hari ini kayaknya nih kerjaan meeting lagi banyak, anak juga hari pertama berangkat sekolah, ya udahlah nggak usah masak deh, kita pesan makanan aja misalnya gitu ya. Jadi atur-atur nih yang mau diprioritasin hari ini apa. Jadi jangan put pressure too much on ourselves juga ya. Oke, jadi ya sadarilah batas-batasnya di mana setiap orang bisa beda-beda ya. Oke, jadi kita nggak boleh marah nih gitu. Marah seperti yang kita bahas adalah emosi atau perasaan yang pasti dirasakan oleh setiap manusia. Dan menjalankan pengasuhan yang mindful bukan berarti kita nggak pernah marah ya, ayah bunda semua, tapi kita memikirkan dengan penuh kesadaran bagaimana kita memunculkan responnya terhadap rasa marah. Jadi kita marah, tapi marahnya ini mau kita munculin kayak gimana bentuknya, gitu. Jadi kita justru menyadari sepenuhnya perasaan kita, saya marah sekali, atau kalau misalnya kita bilang ke anak juga boleh. Misalnya dia teriak-teriak gitu ya, terus kita bilang, Adina, ini mama sebenarnya rasanya tuh lagi nahan banget nih, lagi nahan marahnya mama banget nih, boleh nggak kamar sebentar, gitu, misalnya seperti itu. Oke?
Nah, jadi kita harus selalu mengikuti hal yang anak inginkan, kah? Tentu tidak begitu ya, Bapak Ibu ya. Kita butuh memahami, kita butuh ingat bahwa memahami itu bukan berarti selalu menyetujui. Jadi kalau kita memahami perasaan anak, bukan berarti harus kita selalu menyetujui. Dia tantrum nih karena minta es krim, padahal udah makan es krim tadi misalnya. Padahal dia batuk, ya. Kita paham bahwa iya sih, emang dia suka banget es krim, jadi dia sedih lah, kesel lah karena nggak dikasih gitu kan. Dan kita paham tuh ya, jadi kita bisa ngerasain ya jika kesel, jadi wajar lah kalau dia nangis-nangis marah-marah. Ya tapi bukan berarti habis itu kita kasih lagi es krimnya gitu kan, ya nggak? Ya. Nah, jadi sebagai orang tua kita butuh memberikan kesempatan pada anak untuk berpendapat, kita butuh membuka hati dan pikiran kita, menerima apa yang anak rasakan, anak pikirkan, tapi memang sebagai orang tua kita juga butuh memberikan anak batasan sesuai dengan nilai-nilai yang kita anggap penting ya. Oke. Gimana caranya ngasih batasan? Ya, jangan lupa connection before rules. Ya. Connection first, always connection first. Ya, kenapa? Karena orang tua yang kerjaannya cuma ngasih rulesnya nggak bakalan kena, percaya sama saya. Anak yang sulit ikut aturan orang tua itu biasanya seringkali karena orang tuanya nggak punya connection yang baik sama anaknya. Ya. Karena kalau nggak ada dasar connection yang baik, anak juga akan susah memahami sudut pandang orang tua. Kenapa emang aku dikasih aturan itu? Kenapa mama tuh nggak suka banget kayaknya kalau aku bahagia? Bukan begitu, nak, gitu kan ya. Jadi harus ada dasar connection yang baik supaya anak juga bisa paham apa sebetulnya yang kita harapin, apa sebetulnya yang kita rasain, gitu ya. Nah, oleh karena itu usahakan terus untuk bisa bangun dan jaga connection yang baik dengan anak. Ya, kita harus tetap warm, harus tetap hangat, harus tetap playful, harus tetap punya connection dan communication yang baik, baru rules bisa berjalan. Ya, kalau nggak kita ya nggak didengerin. Kalau misalnya kita cuma nyuruh-nyuruh, nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus begini, harus begitu, siapa yang mau ngikutin? Kita aja males kalau punya atasan kayak begitu, ya kan? Atasannya cuma nyuruh-nyuruh doang, males nggak? Iya. Gitu ya. Tapi atasan yang akhirnya disukai bawahan gimana? Yang bisa punya connection baik kan sama bawahannya gitu. Kalau ini contohnya hubungan atasan bawahan aja kayak gitu, apalagi orang tua sama anak ya. Oke. Susah ya parents, jadi perfect parents ya. Nah, jadi karena susah, jadi nggak perlu berusaha jadi orang tua yang sempurna, karena nggak mungkin juga. Tidak ada orang tua yang sempurna di dunia ini. Lagian sempurna tuh menurut standarnya siapa? Ya kan? Karena tidak ada manusia yang sempurna, maka tentu nggak ada juga orang tua yang sempurna, ya. Jadi kita pasti pernah lupa, pernah kelepasan, nggak bisa benar-benar mindful, pernah kepancing emosi dan lain-lain. Yang butuh kita lakukan apa? Ya kita refleksi. Kenapa ya tadi aku kok tiba-tiba marah kayak gitu? Kenapa ya? Ya. Kok tadi aku langsung teriak pas dia numpahin makanan gitu ya. Terus misalnya habis itu kita evaluasi, oh iya soalnya tadi pagi itu emang situasinya hektik banget sih, habis masakin makanan terus udah gitu udah buru-buru telat mau ke kantor gitu ya, itu evaluasi. Berarti next time nggak bisa nih aku masak makanan buru-buru, emang harus spend time sejam sebelumnya nih, sejam sebelum berangkat gitu misalnya. Itu berusaha belajar dari kesalahan. Itu yang kita lakukan tiap hari, refleksi, evaluasi, belajar besoknya apa gitu ya. Jadi kita nggak perlu jadi orang tua sempurna, tapi kita bisa jadi orang tua yang berusaha terus untuk jadi lebih baik. Gitu kita coba aja terus jadi lebih baik setiap harinya. Oke, yang pasti butuh kita ingat-ingat adalah butuh sehat mental untuk bisa menjalankan pengasuhan yang sehat. Jadi kalau rasa-rasanya kita kayak, kok akhir-akhir ini gampang banget marah-marah ya, akhir-akhir ini kayaknya anak selalu salah ya gitu ya. Ini jangan-jangan masalahnya bukan di anaknya nih, mungkin masalahnya di diri kita sendiri nih gitu ya. Apa kita capek, apa kita stres, apa kita sebetulnya ada masalah yang kita pendam dan lain-lain ya. Jadi ingat bahwa nggak mungkin kita bisa menjalankan pengasuhan dengan baik kalau kita nggak sehat secara mental. Oke? Nah, jika masih kesulitan ya, jangan korbankan anak lebih lama. Kalau misalnya kayak saya tahu kalau saya nggak boleh marah-marah dan kasar sama anak, tapi susah banget ya. Contohnya kalau misalnya saya praktik beberapa kali ya ada orang tua yang bilang gini, Bu, saya itu ya, saya tahu banget rasanya nggak enaknya kalau diteriakin. Karena dulu waktu kecil saya diteriakin terus sama orang tua saya.
saya tahu banget rasanya nggak enak dan saya udah mikir kalau saya jadi orang tua saya nggak mau teriak sama anak. Tapi kerjaannya sekarang saya malah teriak-teriak terus sama anak saya, gitu. Ya. Nah, jadi kalau itu terjadi, ya jangan korbankan anak lebih lama. Segera cari bantuan psikolog karena waktu tidak akan berulang dan luka kemungkinan besar akan menimbulkan bekas. Jadi jangan tunggu lebih lama sehingga akhirnya membuat anak kita terluka lebih banyak. Ya, the way we treat our children directly impacts what they believe about themselves. Bagus-bagus kalau kita marahin, dia mikirnya, oh mama mah galak, mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia mikirnya, aku memang tidak layak disayang, misalnya. Aku memang bukan anak yang baik, mungkin juga aku nggak akan jadi orang dewasa yang baik nantinya. Coba bayangkan kalau dia punya persepsi seperti itu. Gitu. Ya, karena itu akan apa yang dia dapatkan saat ini akan mempengaruhi bagaimana dia memandang dirinya. Mungkin bukan memandang dirinya sekarang, tapi mungkin bertahun-tahun ke depan nanti. Di saat mungkin kita udah lupa, waktu itu kita waktu kecil memang marah-marahin dia ya gitu. Misalnya seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Eta untuk penjelasannya. Tidak ada perfect parent ya Bu ya? Tidak ada. Tidak. Semuanya belajar. Makanya ada, kalau saya sih sering dengarnya itu tuh Bu. Nggak ada orang tua yang benar atau salah gitu ya, tapi ya semuanya belajar dari pengalaman gitu. Tapi makanya buat Isana Family, seperti kata pepatah, orang yang bijak adalah orang yang bisa belajar dari pengalaman orang lain. Nah, makanya sesi-sesi seperti ini sebetulnya tujuannya agar Isana Family nggak harus melalui itu dulu gitu ya. Jadi bisa dengar juga cerita dari kayak Bu Eta dari kliennya gitu ya, yang sudah mengalami gitu. Terus mungkin Bapak Ibu juga pernah dengar-dengar anak atau anaknya temen atau temen gitu ya, punya anak terus ngeliat sendiri, wah saya gimana caranya biar tidak seperti itu. Ya pertama ya minimal tahu dulu ya Bu, berarti ya harus tahu informasinya dulu. Soalnya salah satu hal yang bisa langkah pertama yang bisa dilakukan tentu mengetahui apa yang kurang tepat dari diri kita ya Bu ya. Kalau kita aja nggak tahu apa yang salah dari diri kita atau yang harus diimprove ya bingung juga gitu ya. Nah taunya dari mana ya? Taunya tentu dari seminar-seminar seperti ini Bapak Ibu. Oh ternyata cara yang saya lakukan itu kurang tepat, misalnya seperti itu Bapak Ibu. Ya kita harus terus belajar setiap hari. Oke Bu Eta, sebelum kita masuk sesi tanya jawab, saya akan sharing sedikit materi tentang gizi tentunya ya, buat Isana Family sesuai dengan ekspektasi kita masing-masing tentunya. Nah, karena salah satu kendala gitu buat Isana Family tentu kalau kita ngomongin mengasuh anak, itu pasti salah satunya adalah bagaimana biar kecukupan nutrisi anaknya tercukupi. Saya rasa semua orang tua, ya yang orang tuanya dalam artian memiliki kesehatan mental yang baik gitu Bapak Ibu ya, pasti berharap anaknya memiliki kecukupan nutrisi. Tidak ada orang tua yang berharap anaknya kurang gizi, saya rasa siapapun itu Bapak Ibu. Nah, tapi kan kendalanya di lapangan ya macam-macam. Kayak tadi Bu Eta mengatakan ada yang memang susah makan gitu ya. Ada yang memang kategorinya picky eater. Jadi ujung-ujungnya emaknya juga ngerasa, kadang sebagian tuh saya pernah dengar gitu ya, di Isana Family, sebagian ibu-ibu tuh kadang ngerasa dirinya malah merasa jadi gagal gitu sebagai orang tua gitu ya. Padahal banyak penyebab juga gitu ya. Kalau kita bahas psikiater itu dari sisi psikolognya juga ada tentunya ya Bapak Ibu ya. Cuman di sini kita akan menjelaskan kalau kita bicara nutrisi untuk anak ya tentu sebetulnya tidak jauh berbeda dengan orang dewasa Bapak Ibu ya. Dan ketika kita bicara nutrisi anak itu yang dibutuhkan apa ya, sama saja prinsipnya Bapak Ibu. Kalau orang dewasa butuh karbohidrat, butuh lemak, butuh protein, vitamin dan mineral, nah, anak-anak juga sama. Bahkan mereka membutuhkan itu jauh lebih krusial sekali karena itu adalah masa pertumbuhan, masa kita membangun fondasi untuk beberapa tahun ke depan. Dan apalagi di usia misalnya seperti golden age, itu pertumbuhan otaknya penting sekali ya. Dan misalnya di usia selanjutnya itu pertumbuhan dan perkembangan dari
sendi, tulang, otot, dan segala macam itu pun penting Bapak Ibu. Dan semuanya itu melibatkan yang namanya zat gizi yang penting. Gitu. Baik dari karbohidrat, lemak, protein sebagai makronutrisi, dan vitamin dan mineral sebagai mikronutrisi. Jadi pada dasarnya ya sama-sama penting. Itulah sebabnya kenapa apa yang dimakan oleh orang tua itu sangat menentukan bagaimana kecukupan dari nutrisi si anaknya. Karena kan orang anak-anak ya tadi ya, Bu Kristina Wono si mangkidu gitu ya. Kalau Bapak Ibu nggak suka makan sayur tapi berharap anaknya suka makan sayur, itu agak lucu Bapak Ibu ya. Nah, kalau saya sering ngomongnya tuh kayak pungguk merindukan bulan, gimana itu nggak kesampaian gitu. Karena anak-anak jauh lebih cepat belajar dari apa yang mereka lihat dibandingkan kalau Bapak Ibu tadi ya ceramah mulu gitu. Nah, makanya kalau saya pribadi, Bapak Ibu, orang tua saya paling cuma ngelirik doang tuh kalau saya nggak makan sayur zaman dulu waktu di meja makan. Tapi kenapa saya tahu artinya lirikan itu ya Kak, artinya saya nggak makan sayur. Nah, tapi kenapa saya ngikutin ya karena orang tua saya itu emang setiap makan selalu ada sayurnya. Itu justru lebih penting ya. Kalau di salah satu apa itu manfaat jadi orang kampung kali Bapak Ibu ya, tapi mudah-mudahan bukan kampungan ya. Itu yang penting. Karena sayur banyak, walaupun mungkin di beberapa daerah di Indonesia ada orang yang kekurangan zat gizi masih banyak ya, kekurangan nutrisi seperti di wilayah timur itu masih banyak sekali, bahkan di Jakarta pun masih banyak. Bukan karena kurang sayur dan buah, persediaan sayur dan buah, tapi karena memang orang tuanya tidak tahu bagaimana cara memberikan nutrisi yang tepat untuk anak. Nah, di Sana Family, kalau kita bicara mengenai nutrisi ini, tentu ya semuanya harus dari pola makan dulu ya. Tidak mungkin kita tiba-tiba loncat mengatakan ya pokoknya ini anak minum vitamin macam-macam deh dari luar. Ada juga yang seperti itu Bapak Ibu ya. Kita tetap membicarakan bagaimana agar mengatur pola makan anak kita sehat. Tentu yang pertama diusahakan terus Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu kita belajar mengenai pola makan, setiap usia perkembangan tumbuh kembang anak itu beda-beda sebetulnya, proses pengenalannya pun ada. Kalau anaknya udah selesai asa eksklusif apa yang harus kita kenalkan, kalau anaknya udah usia 2 tahun atau 1 tahun ke atas itu gimana gitu ya. Nah itu pengenalannya sebaiknya apa gitu, bukannya mengenalkan ciki-ciki atau minuman-minuman proses yang sudah di proses drink yang manis-manis yang sudah ditambahkan pemanis buatan Bapak Ibu. Anak-anak itu agak unik ya. Jadi lidah kita ini sebetulnya Bapak Ibu memang bisa dilatih ya. Jadi kayak kalau kita terbiasa, orang selalu mengatakan ya lidah ini bisa dilatih, cuman melatihnya itu tidak instan. Makanya kalau Bapak Ibu ingin anaknya suka makan sayur, dilatihnya dari kecil Bapak Ibu. Dari semenjak dia mau pengenalan MPASI, itu ada caranya. Misalnya ketika Anda mengenalkan makanan pure atau pure kalau bahasa Indonesia di sini biasanya orang nyebutnya seperti itu. Mak-mak itu biasanya begitu ya. Buah murni atau sayur murni itu jangan buah mulu gitu ya. Karena kan pengenalan rasa pun nggak banyak-banyak juga karena kapasitas anak kan ususnya misalnya belum komplit gitu. Jangan salah ngasih ini juga. Saya kemarin baru dengar cerita tuh miris banget ya. Jadi anaknya tuh meninggal karena orang tuanya tuh salah ngasih makanan untuk anaknya. Makanan itu bagus, tapi ya belum, organ tubuh anaknya belum siap. Gitu. Kasihan. Nah, sampai meninggal anaknya Bapak Ibu. Itu akibat ketidaktahuan orang tuanya, eksiden pertamanya. Pas anaknya pencernaannya lagi bermasalah, neneknya ini kasihan ngeliat anaknya karena anaknya disuruh puasa bayinya. Gitu. Terus malah neneknya itu ngasih minuman yang justru dipantangin, yang dilarang saat itu, gitu ya. Itu bukan makanan yang berbahaya. Makanya pada prinsipnya kalau kita membicarakan makanan untuk anak Bapak Ibu, itu disesuaikan dengan tumbuh kembang. Dan itu banyak, sudah banyak saya rasa Zoom seminar online atau IG live atau apapun itu Bapak Ibu yang memberikan edukasi ini. Di zaman sekarang ya di satu sisi kita berterima kasih dengan pandemi Bapak Ibu ya, karena Anda bisa mendapatkan banyak seminar-seminar ataupun IG live ya, baik yang berbayar ataupun yang free. Tergantung Bapak Ibu saja tentu mencari kredibilitas dari speaker yang Anda dengarkan.
Itu yang paling penting kalau zaman sekarang, bagaimana cara memfilter itu. Jadi fatal Bapak Ibu, akibatnya fatal. Itu saya kemarin cerita dari kakak saya ya gitu. Jadi temannya karena kerja di rumah sakit dan ya sampai nangis, Bapak Ibu bayangkan saja gitu ya. Memang kalau kita ngomongin ajal ya urusan Tuhan gitu ya, tapi kalau itu karena faktor makanan, Bapak Ibu, luar biasa itu rasa bersalahnya itu mungkin nggak akan hilang seumur hidup itu nenek dan orang tuanya. That's why sangat penting Bapak Ibu. Saya kalau ngomongin anak-anak tuh kayaknya buat saya itu tanggung jawab itu besar sekali. Makanya Yusana Family, Bapak Ibu semuanya, pastikan kalau Anda sekarang lagi program ingin punya anak, atau sekarang anak Anda juga sedang dalam pengasuhan, pastikan Anda mengetahui apa makanan yang tepat yang bisa Anda berikan untuk anak Anda. Nah, di sini saya akan sharing paling cuma beberapa clue saja, Bapak Ibu ya, bukan nutrisi per tahap tumbuh kembang anaknya. Ya. Bisa mungkin kita bahas di sesi selanjutnya. Tapi apa sih yang sering menjadi kendala? Saya kemarin saja langsung lihat tuh Bapak Ibu, orang sekitar saya. Jadi anaknya ini nggak mau makan. Maknya marah-marah mulu, ini anaknya kenapa nggak mau makan sih gitu ya. Terus ya saya perhatikan nih, karena ya teman saya, Bapak Ibu kebetulan ya, di kampung waktu saya pulang kampung dulu. Jadi saya perhatikan, jadi anaknya ini makan berat 3 kali. Makan berat 3 kali, ibunya tuh ngasih porsinya banyak-banyak. Terus akhirnya ya saya tegur ya, karena teman saya sendiri Bapak Ibu ya. Saya bilang, anak-anak itu nggak perlu makan banyak-banyak, porsinya banyak-banyak, terus Anda tuntut dia harus habis. Ini bukan orang dewasa aja kadang kalau porsinya kebanyakan nggak bisa dipaksakan habis makanannya ya Bapak Ibu ya, apalagi anak-anak. Tapi anak-anak itu porsinya kecil tapi sering. Jadi sebetulnya ini tidak jauh berbeda dengan porsi makan sehat orang dewasa. Justru anak-anak ini paling penting Bapak Ibu. Jadi saya perhatikan setiap emaknya nih ya, ngambil makan itu masih banyak, anaknya udah umur 2 tahun something Bapak Ibu. Jadi nasinya banyak, terus nanti kadang ada sayur, kadang nggak ada sayur gitu ya. Cuman ya karena bukan anak saya juga, saya tidak enak untuk mencampuri gitu. Tapi kalau karena dia marah-marah terus, akhirnya saya berikan saran ya Bapak Ibu ya, walaupun tentunya saya tidak punya anak, tapi kan secara pembelajaran Bapak Ibu ya, secara pengalaman atau wawasan. Jadi bahwa anak-anak itu nggak mesti harus makan berat, terus setiap makan berat tuh harus langsung habis gitu ya. Dan kita harus menyesuaikan tentu dengan kapasitas setiap anak itu berbeda-beda. Nggak apa-apa makannya sering, misalnya dalam sehari bisa 6 kali, 7 kali, no problem Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu, aduh repot banget. Ya, namanya punya anak Bapak Ibu, nggak ada yang nggak repot. Ya, makanya di luar negeri banyak orang yang memutuskan misalnya tidak punya anak gitu ya, karena tanggung jawabnya besar. Kalau nggak mau repot, kenapa punya anak? Kalau saya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi orang kadang berpikir wah ribet banget ya gitu, makannya harus sering gitu kan, ngambil lagi, ini lagi, disuapin lagi, segala macam gitu Bapak Ibu. Tapi memang pada dasarnya harus yang seperti itu, karena nutrisi tetap sumber utamanya harus dari makan. Bapak Ibu bisa membuat rutinitas misalnya 3 kali makan utama dan 2 kali makan selingan di antara makan utama. Tapi ada cara pengaturan jamnya pastinya. Ya jadi banyak tuh orang tua tuh pusing banget, anak saya nggak mau makan lah, gimana mau makan? Baru 30 menit kemarin Bapak Ibu ngasih cemilannya yang sangat mengenyangkan, terus marah-marah habis itu sama anaknya, itu sering Bapak Ibu saya melihat itu. Dan tentunya anak-anak itu kan suka visual. Kenapa tadi saya suka sekali itu ya, mengkisi-mangkisi, itu benar. Jadi anak-anak itu meniru segala sesuatu atau menyukai visual, walaupun pada dasarnya setiap anak beda-beda ya, ada yang kinestetik, ada yang visual, ada yang audio atau auditori tipenya gitu kan. Tapi pada dasarnya siapa sih yang nggak suka tampilan yang bagus? Kita semua makhluk ciptaan Tuhan menyukai yang indah-indah ya Bapak Ibu ya. Rezeki gitu ya kalau melihat yang indah-indah. Nah, pada dasarnya anak juga senang tampilan yang bagus. Kenapa sekarang banyak cooking class, baik yang berbayar atau free, Bapak Ibu bisa ikuti, tidak hanya untuk ibu-ibu. Kenapa saya selalu mengatakan Bapak Ibu? Karena anak itu tanggung jawab bersama. Jangan dikira anak itu tanggung jawab istri. Ini yang paling sering saya temukan salah satu di wilayah Indonesia, di Indonesia ya. Indonesia entah wilayah barat, timur, tengah ya, kita masih punya banyak culture bahwa anak itu yang ngurusi harus istri gitu ya. Kalau negara-negara maju kan sekarang sudah lebih advance ya pemikirannya gitu, bahwa ya ini tanggung jawab bersama. Yang belajar karena pada dasarnya ada suami istri ketika mereka ternyata yang lebih jago masak suaminya gitu ya, misalnya Bapak Ibu, cooking skillnya ya.
Nah, jadi perlu kalau Bapak Ibu sama-sama suami istri nih nggak ada yang tahu, orang tuanya ya nyariin informasi. Bapak Ibu nggak punya harus skill kayak macam chef atau master chef yang di TV-TV, nggak perlu. Tapi memang ada tekniknya agar Bapak Ibu bisa membuat minimal penampilan, cara buat garnishnya itu menarik Bapak Ibu untuk anak-anak ya. Itu sangat penting soalnya, karena balik lagi sesuatu yang menarik itu sangat mempengaruhi nafsu makan si anak juga. Kemudian tentunya makan bersama. Ini yang saya rasa masih sangat jarang dan sangat sulit, terutama buat keluarga yang cukup sibuk. Tapi sesibuk-sibuknya orang tua, minimal dari 3 kali makan utama, Bapak Ibu sempatkan 1 kali. Terserah, mau makan siang mungkin kayaknya agak impossible ya, apalagi kalau orang tuanya kerja. Bapak Ibu bisa tentukan makan pagi atau makan malam. Harus disempatkan, Bapak Ibu. Saya ngomong seperti ini ya karena pada dasarnya bisa, Bapak Ibu, ya. Bisa. Karena ya itu tadi ya gitu. Di keluarga saya tuh punya satu rules wajib, Bapak Ibu. Makan malam itu wajib harus barengan. Kalau dulu ya sebelum anaknya mencar-mencar semua wajib harus barengan Bapak Ibu. Enggak harus makan di rumah ya, kalau mau makan keluar boleh, tapi harus bareng sama orang tua sama anak. Karena kalau kayak gitu kapan bonding? Kapan bisa jadi besties sama anak gitu ya. Kalau makan aja, terus pas saat makan itu topik yang dibicarakan juga memang itu sangat penting ya. Dan saya mungkin seorang, kalau Bapak Ibu konsultasi sama psikolog juga gitu ya, saya sering mendapatkan statement atau saran lah gitu Bapak Ibu, kalau waktunya makan ya makan, dalam artian tuh pembicaranya yang ringan-ringan. Jangan pas makan Bapak Ibu nanya, misalnya ini kan kita bicara anak ya, anak itu kan usianya bisa sampai 12 tahun 12 tahun muslim, nanyanya gimana PR-nya, gimana itunya, nggak ketelen nama anaknya Bapak Ibu makanannya. Ya, apalagi anaknya mungkin bukan tipe yang akademis, tipenya yang sporty gitu. Jadi itu pun sangat menentukan Bapak Ibu. Jadi saat makan bersama, disitulah Bapak Ibu bisa memberikan contoh. Kalau Bapak Ibu berharap anaknya mau makan sayur, ya pastikan ya Bapak Ibu juga makan sayur. Kalau pengen anaknya makannya bersih, nggak berserakan, ya kita juga sebagai orang tua juga harus mencontohkan gitu. Nggak harus table manner kayak macam di fine dining, nggak harus ya Bapak Ibu ya. Yang penting kan kebersamaannya dulu ya, tapi melihat habit Bapak Ibu bagaimana. Dan pastinya kalau Bapak Ibu ingin bondingnya lebih kuat, nggak cuman activity dimakan bersama. Kalau lagi weekend ada waktu bersama anak, Bapak Ibu bisa libatkan mereka, misalnya naruh makanan di meja makan, maksudnya untuk plating ya, plating. Atau mungkin kalau dulu orang tua saya itu ngasih job desk saya sampai sekarang Bapak Ibu ya, job desk saya tuh cuman bagian ngiris-ngiris motong-motong sayur sama bawang. Makanya nggak usah tanya cooking skill saya, walaupun saya seorang ahli gizi Bapak Ibu ya, karena job desk saya masih sama sampai sekarang kalau di dapur ya. Jadi cuman potong-potong sayur, potong-potong bawang gitu ya, no problem, yang penting terus saya liatin nanti ya gitu. Orang tua saya sih sampai sekarang kalau saya masuk tuh masih diliatin, bukan karena nggak percaya, tapi memang karena cooking skill saya nggak terlalu bagus gitu, jadi harus jadi tapi di saat momen-momen seperti itu kan jadi waktu ngobrol, misalnya pas ibunya lagi goreng apa atau apa Bapak Ibu ya, atau mungkin ya dilibatkan anaknya, diminta nyuci piring atau apa sekali-sekali, walaupun Bapak Ibu mungkin punya ART di rumah, banyak aktivitas yang Bapak Ibu bisa lakukan bersama, gardening together, apapun itu Bapak Ibu ya. Ini karena kita ngomongin nutrisi ya, kita bahasnya tentang yang berhubungan dengan makanan. Gardening masih bisa, kalau Bapak Ibu punya kebun di depan atau taman di depan rumah, nanam sayuran, itu bisa Bapak Ibu dibahas. Jadi banyak sekali aktiviti sebetulnya yang kenapa sih penting Bapak Ibu bonding itu, karena ketika ini tujuannya untuk tadi ya, temanya kan anti marah-marah ya gitu. Kayak orang tua saya tuh nggak terlalu, ibu saya cukup cerewet sih Bapak Ibu. Jadi kalau udah mulai marah tuh ditinggalin sama kita satu-satu. Lucu ya gitu. Tapi tujuannya kenapa gitu ya. Tapi bukan yang marah-marah terus gitu. Bukan yang tipe seperti itu. Ya walaupun kalau ditanya ya ada orang tua yang sempurna Bapak Ibu ya. Semuanya belajar sambil mendidik anaknya. Tapi tentunya dari pengalaman orang-orang sekitar kita itu yang kita ambil.
Mungkin wah Mbak Erni kan ngomong teori ini gampang gitu ya. Ya ini saya memberikan saran ini juga dari pengalaman saya pribadi dan keluarga saya dan orang-orang sekitar saya tentunya Bapak Ibu ya, dan dari apa yang saya ikutin misalnya di seminar-seminar atau di IG live siapa gitu. Jadi makanya Bapak Ibu daripada niatin opa-opa gitu ya, opa maksudnya abang opa Korea bukan opa-opa yang kakek-kakek gitu ya, ini sama yang ganteng-ganteng ya kita cari yang sesuatu bermanfaat lah Bapak Ibu. Jadi libatkan anak, ini penting banget. Dan pastinya kalau ditanya waktu cemilannya kapan? Waktu cemilannya ini yang sangat mempengaruhi Bapak Ibu. Pastikan ada jarak waktunya berapa, 1,5 sampai 2 jam dengan antara waktu cemilan sama waktu makan. Jangan deket-deket. Kalau deket-deket itu tuh, anaknya habis baru dikasih makan minum susu, jam 11.30, ya, kemudian jam 12 disuruh makan. Kenyang tuh, baru 30 menit. Kenyang. Terus pas anaknya jam 12 dikasih makan, makannya ogah-ogahan, nggak mau makan. Terus ibunya marah-marah di situ. Itu yang sering terjadi. Kalau Bapak Ibu mau berikan snack silakan, tapi pastikan ada jarak waktu 1,5 sampai 2 jam dan pilih cemilan. Karena ingat sekarang Indonesia tuh punya double burden. Kita mengalami masalah gizi, kurang gizi, tapi juga gizi lebih. Wah, gizi lebih bagus dong Mbak Erni. Nggak bagus kalau yang lebih cuman makro. Ya, jadi obesitas anak-anak tuh banyak sekarang. Saya itu bukan sesuatu yang langka sekali ya Bapak Ibu ya. Itu karena dari kecil ya tadi dikasih selalu minuman-minuman instan yang memiliki pemanis buatan dan masih banyak sekali yang lainnya. Jadi tidak dibiasakan mengkonsumsi produk-produk yang lebih diproses, yang banyak proses, bukan produk yang diolah sendiri atau minim proses. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, anak-anak tuh bukan nggak boleh makan roti, boleh, tapi lihat-lihat rotinya apa. Kemarin juga ini ceritanya karena teman saya, mungkin Bapak Ibu ya, saya ngeliatin anaknya tuh baru umur 1 tahun dikasih biskuit, pokoknya saya jangan nggak boleh sebut brand lah ya. Tapi menurut saya itu nggak cocok dikasih ke anaknya, kan ada biskuit anak-anak Bapak Ibu ya. Kenapa ada, walaupun ya jangan terkena iklan juga sih, harus tetap dibaca ya. Tapi ini biskuitnya ini yang diberikan ke anaknya ini biskuit yang diputer, disilat, yang gitu loh Bapak Ibu ya, itu yang iklan itu tuh. Cuman itu terlalu sering, yang dimakan sama anaknya juga selainya mulu lagi, yang di tengah ya. Jadi belum apa anaknya udah gingivitis, kayak yang dijelasin kayak dokter Intan atau dokter Norman ya. Anaknya udah mengalami masalah, belum apa-apa. Anaknya baru 1,5 tahun. Jadi giginya yang tumbuh pun jadinya malah rusak. Kasihan kan Bapak Ibu ya. Jadi mempengaruhi banget untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Bahkan anaknya, nih Bapak Ibu ya, seseorang yang terlalu banyak makan gula itu cenderung juga itu mempengaruhi terhadap kesehatan mental seseorang. Bapak Ibu tahu kenapa orang yang banyak makan sayur dan buah ya, walaupun kembali lagi ya tergantung stress manajemennya, itu bisa lebih tenang dalam pengaturan emosi. Kenapa ya? Karena memang sayur dan buah itu kandungannya beda dengan protein hewani ya, atau yang sering mengkonsumsi gula. Gitu Bapak Ibu. Jadi ini pastikan detailnya yang seperti ini ya. Nggak enak emang, tapi kalau udah dibiasain, kalau dibiasainnya dari kecil, ini bisa terasa enak Bapak Ibu. Kecuali Bapak Ibu ngenalinya dari kecil, umur baru 1,5 tahun, semenjak udah punya gigi berapa tuh di depan apa di bawah, dikasihnya yang macam beginian, ya yang diminta ini terus. Kenapa? Karena lidahnya udah kenal ini. Pengenalan rasa ke anak itu lumayan challenging Bapak Ibu ya ketika mau mengubahnya lagi. Karena mau diedukasi juga dia taunya kan ini udah yang enak, ya nggak Bapak Ibu? Ini saya sering Bapak Ibu menemukan ini. Orang tua, anaknya umur 1 tahun, pokoknya semenjak bisa ngunyah, kasihnya ciki-ciki, apa ini, pokoknya ciki-ciki sering. Permen, wah, segala macam. Gitu ya. Jadi, dan kadang-kadang bahkan itu tadi, yang banyak juga orang tuanya kadang mikirnya, nanti juga giginya bakal tumbuh, yang baru bakal patah, bermasalah juga apa-apa. Padahal ya belum tentu, Bapak Ibu ya gingivitis. Jadi, ini adalah beberapa nutrisi yang harus diperhatikan, pengaturannya. Kalau prinsip nutrisinya sama saja. Pastikan Bapak Ibu ini hindari. Bukan saya ngomong, ini dari organisasi anak dunia, Bapak Ibu hindari memaksa anak untuk makan.
Memberi minuman atau makanan ringan sebelum makan. Ya tadi ya, jam snack, nggak boleh terlalu deket. Junk food, minuman manis, karena minuman manis itu buat addiction. Junk food, makanan yang tinggi lemak, tinggi gula, itu membuat addiction, ya, itu mempengaruhi juga sinyal di otak. Menyogok, nah adik nanti kalau abis ini nih, mama kasih es krim, mama kasih permen. Cara yang bagus dalam short term, tidak bagus untuk jangka panjang. Memberi makanan yang mudah buat tersedak. Nah, kalau Bapak Ibu mau ngasih makan seperti ini, pastikan diawasin. Jangan ditaruh depannya, tinggal kemana-mana. Maknya nyuci, maknya habis itu. Kalau ngerjain pekerjaan rumah tangga masih oke. Ini kadang maknya sibuk sama gadgetnya sendiri. Itu yang sering ditemukan zaman sekarang ya. Meninggalkan anak sendirian saat makan. Nah, ini tadi ya. Jadi nggak mindfulness kalau istilahnya Bu Eta tadi. Jadi sama anak tapi nggak literally sama anak. Terutama kalau anak Anda masih usia 5 tahun ke bawah, itu sangat diperhatikan Bapak Ibu ya, karena anak itu masih sering mengalami yang namanya tersedak. Dan Bapak Ibu perlu ketahui, tersedak terjadian pada anak-anak itu bisa fatal akibatnya menyebabkan kematian. Jadi jangan main-main karena masuk ke jalan nafas ya Bapak Ibu. Pastikan. Nah, anak itu betul-betul perhatiin, sering sekali Bapak Ibu ya. Ini kebetulan karena pas kemarin saya pulang kampung ketemu banyak ngelihat yang punya anak kecil nih ya, dari teman ataupun kakak sepupu atau apa gitu ya. Jadi sering banget emaknya kadang sibuk ngeliatin HP, anaknya dibiarin makan, mentang-mentang anaknya udah bisa nyuapin sendiri. Ya, itu miris sih Bapak Ibu. Itulah kenapa kalau saya pribadi ditanya gitu, komitmen untuk mendidik anak tuh ya, tidak ada perfect parent, tapi harus ada effort untuk melakukan ya the best we can do gitu ya, karena mereka pantas untuk mendapatkan yang the best ya Bapak Ibu. Dan kalau ternyata nih kendalanya Bapak Ibu, mereka pun masih misalnya ya, apalagi sekarang anaknya udah umur berapa, aduh Mbak Erni, anak saya tuh udah susah makan sayur Mbak, udah keburu pola makannya kurang bagus nih, ini baru mau ngasih sedikit wejangan-wejangan, ini baru mau merubah mindsetnya atau merubah habitnya, tapi kan nutrisinya harus tercukupi tiap hari. Nah di Usana kita punya suplemen namanya Usanimals, ini untuk anak 2-12 tahun, dan ini mikronutrisi Bapak Ibu. Kenapa ya, nggak cuma orang dewasa aja banyak yang makan kurang sayur dan buah ya, apalagi anak-anak. Sementara sayur dan buah itu adalah sumber vitamin, mineral, dan antioksidan, sumber utamanya itu dari situ. Dan Usanimals ini saya tidak mengatakan rasanya enak seperti permen, ini bukan permen Bapak Ibu ya. Tapi rasanya masih bisa diterima di lidah anak-anak ya. Karena ini tidak ada pemanis buatannya Bapak Ibu, jadi tidak membuat addiction. Dan pastinya ya ini multivitamin, multimineral, dan antioksidan untuk pertumbuhan anak. Anak itu kan harus nutrisinya lengkap. Kenapa ya? Karena kan butuh nutrisinya lebih pakem lagi untuk fondasi untuk dia remaja dan dewasa. Nah, selain itu kita juga punya produk Biomega Magne Kaldi sebetulnya Bapak Ibu ya. Biomega dan Biomega pada dasarnya fungsinya sama, baik untuk orang dewasa dan untuk anak-anak. Cuma bedanya karena kita punya aktivitas yang berbeda, jadi fungsinya terlihat banyak kalau untuk orang dewasa. Pada dasarnya kalau Bapak Ibu perhatikan, fungsi omega 3 itu untuk meningkatkan atau mendukung fungsi sel. Nah, seluruh tubuh kita kan terdiri dari sel kulit, sel mata, sel apalagi Bapak Ibu, sel jantung, ada sel pencernaan, dan segala macam. Dari seluruh sistem organ tubuh kita, sistem 11, ada 11 organ sistem. Orang anak-anak juga sama, butuh juga Bapak Ibu ya. Cuman biasanya kan kalau anak-anak yang dialek itu lebih kepada pertumbuhan, perkembangan, sama fungsi otaknya. Itu kan lagi pertumbuhan tingkat tinggi tuh, kecepatan tingkat tinggi tuh kalau sedang dalam usia anak-anak. Pada dasarnya manfaatnya banyak. Ke jantung anak juga, ke respon daya tahan tubuhnya juga ya, tidak hanya dewasa. Tapi orang dewasa kan fungsi sistemnya udah lengkap, seluruh tubuhnya udah paripurna nih organ tubuhnya. Tinggal gimana jaga masing-masing orang aja, makanya beda. Jadi Biomega itu biasa direkomendasikan diberikan kepada anak-anak. Cuman kalau Bapak Ibu memberikan kepada anak-anak, pastikan mereka tidak kesulitan untuk menelannya. Karena ukuran tabletnya cukup besar. Jadi nggak tersedak juga gitu, jangan sampai ada case gitu ya, kesedakan, kasihan ya ukurannya. Itu caranya gimana? Caranya bisa dengan ada yang digunting, ada yang anak-anaknya tuh sudah terbiasa untuk mengunyah ya,
Jadi tergantung Bapak Ibu. Pastikan saja pokoknya anaknya tidak tersedak kalau pakai Biomega yang ini. Di luar negeri, di market lain memang ada Biomega Junior ya, yang ukurannya untuk anak-anak. Tapi karena di Indonesia kita belum ada, Bapak Ibu bisa gunakan ini, karena pada dasarnya nutrisinya sama. Cuma pastikan saja kalau anaknya masih muda, mereka tidak tersedak dengan yang tadi ya. Bisa digunting dulu, dikeluarin minyaknya, atau mereka punya sendiri. Kalau udah dibiasain dari kecil, kuat-kuat saja Bapak Ibu ya. Nah, itulah sebabnya kita ada kabar gembira nih buat Yusana Family. Malam hari ini kita mau informasikan bahwa kita ada flash sale setelah yang terakhir kemarin ke Mei ya. Mei ada Bapak Ibu. Jadi Januari, Mei, Juni. Juninya ada. Apakah bulan depan ada? Belum tentu. Makanya ini mumpung ada flash sale Bapak Ibu, kapan di hari Jumat? Bukan besok ya. Di hari Jumat ditandain Bapak Ibu, di hari Jumat nanti ada flash sale. Mulai dari tengah malam sampai berakhir sampai tengah malam. Jadi mulai Jumat 00.01 sampai 23.59 WIP atau sampai selama stok masih tersedia. Ya karena bisa saja kita siang udah close, sore udah close, kalau udah sold out Bapak Ibu. Jadi pastinya di flash sale ini Bapak Ibu, Anda nggak cuma dapat produk. Yusana Family selain dapat yang pertama potongan harganya 150 hematnya. Dari harga normalnya 702. Jadi buat Bapak Ibu spesial harganya 552.000, poinnya 9. Dan pastinya Bapak Ibu selain dapat potongan harga 150.000 juga bisa mendapatkan yang namanya folding bag, tas lipat. Kelihatannya sekecil Bapak Ibu ya, kelihatan kecil. Tapi ini sebetulnya ukurannya cukup besar. Nah, saya bisa tunjukkan nih buat Yusana Family semuanya, ukuran folding bag-nya. Ini, ya, oke, kelihatan ya. Jadi folding bag-nya tuh kecil Bapak Ibu. Kalau setelah dilipat itu ukurannya kecil. Tapi pas Bapak Ibu udah buka nih folding bag, ini tas lipat Bapak Ibu, tapi tas lipatnya ini di dalamnya itu bisa untuk digunakan untuk apa aja, karena besar banget. Ini beneran besar dan bahannya juga awet Bapak Ibu ya. Nih, saya aja ketutupan. Saya aja ketutupan nih Bapak Ibu nih. Ya. Tas lipat ini bisa diisi macam-macam Bapak Ibu, gede banget nih. Tuh, kalau saya sampai berdiri aja ya, sampai muat nih Bapak Ibu. Kalau home shopping di sana, bener banget nih Bu. Aduh, bener nih, bisa masuk, kepala saya bisa masuk nih Bapak Ibu ya. Jadi shopping bag ini banyak banget, tadi aja sampai kita mau isi ya, kok nggak habis gitu space-nya Bapak Ibu. Jadi kalau buat belanja Bapak Ibu, kalau cuma misalnya ke supermarket gitu kan, salah satu sekarang kendala kan itu ya. Kalau mau ke supermarket, aduh harus bawa berapa apa namanya, berapa apa sih, kenapa tiba-tiba lupa ya, tote bag atau apa gitu kan, yang kecil-kecil, yang biasa supermarket kecil kan, jadi harus bawa berapa gitu kan, menemuin tempat gitu ya, karena bawa kebanyakan. Nah ini Bapak Ibu bawa satu aja udah cukup, dan ada logo Yusana 30, logo Yusana 30. Ini gede banget Bapak Ibu. Tunjukannya. Jadi dipastikan Bapak Ibu nggak sampai ketinggalan. Seperti biasa, karena ini penting untuk Yusana Family, hanya plus spesial aja. Jadi Bapak Ibu pastikan tidak melewatkan. Jadi dapat apa nih? Dapat 2 produk ini, kebalik. Nggak kelihatan. Dapat 2 produk, plus dapat flash sale Bapak Ibu ya. Jadi lumayan sekali. Tadi selain buat shopping bag, ini buat travel. Sekarang kan udah mulai lagi nih travel Bapak Ibu. Kopernya udah penuh, terus bingung oleh-olehnya ditaruh di mana, atau baju yang lebihnya mau taruh mana ya, ditaruh di sini. Ini gede banget. Kita aja dari tadi mesti isi apa lagi nih ya, gitu ya. Karena syuting kita ada video, nanti kita akan share kepada Bapak Ibu semua, jadi biar bisa lihat juga ya. Banyak sekali isi di dalamnya.
Ini luasnya 60 Bapak Ibu, 60 dikali 40 cm. Jadi hampir lebih dari setengah meter. Makanya nih saya udah ketutupan. So, pastikan Bapak Ibu jangan sampai kelewatan. Ini untuk family pack only. Family pack. Mumpung ini bulan Juni, sekarang kan mau libur sekolah ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau kumpul-kumpul sama keluarga, mau jalan kemana, mau piknik kali gitu ya, bawa barangnya taruh di sini aja. Tuh. Jadi tidak hanya untuk shopping bag, tapi juga bisa untuk travel bag dan banyak multifungsi lainnya. Oke, Yusana Family pastikan Anda tidak melewatkan ya Bapak Ibu ya. Seperti biasa, kita ada pembatasan 4 pack untuk tiap ID associate, jadi pastikan sebar informasi ini kepada orang-orang sekitar Anda, mulai dari malam ini sampai nanti di hari Kamis malam. Jadi biar bisa ketahuan nih siapa aja nih, karena Yusanimals tuh jarang ada promo kan Bapak Ibu. Kapan lagi coba? Ini makanya yang sekarang nih, yang punya kenalan udah punya anak, atau punya kenalan neneknya, tapi punya cucu gitu kan. Nah ini Bapak Ibu bisa sharing kepada mereka. Karena jarang ya kita Yusanimals itu ada promo Bapak Ibu, dan ini gabungannya justru dengan shopping bag lagi kebiasaan, folding bag, tas lipat yang dimana Bapak Ibu hanya bisa mendapatkan di flash sale saja ya. Oke, Bapak Ibu semua pastikan Anda hemat. Yang pertama Anda hemat dari potongan harga dan Anda juga dapat merchandise di mana ini limited only on flash sale. Dan Yusana Family juga yang pasti dapat manfaat produknya. Di mana produk ini juga bisa dikonsumsi untuk seluruh anggota keluarga. Jadi yang punya anak pokoknya 2-12 tahun, ya bisa diberikan dua-duanya. Atau orang tuanya mau minum Biomega juga, ya tidak masalah Bapak Ibu ya. Oke, jadi dipastikan disebarkan informasinya kepada orang-orang sekitar Anda yang memang membutuhkan informasi ini. Mana tahu ya gitu. Mungkin selama ini udah sharing mengenai Visionek kagak cocok gitu ya. Sharing Hepasil juga nggak masuk. Mungkin sharing tentang korupsi juga nggak masuk. Kebetulan nih kalau sama teman saya ini harus sharing tentang produk untuk anak ya gitu. Terus dapat merchandise lagi. Oke. Bapak Ibu semua pastikan tidak kehabisan karena seperti Bapak Ibu lihat pada flyer sampai stok habis. Ya kalau habisnya siang ya sold out, ya kita akan umumkan sold out. Kalau habisnya sore ya kita umumkan sore. Kalau habiskan malam ya kita nggak ada yang bisa nebak pokoknya Bapak Ibu ya. Dapatnya ya satu Bapak Ibu ya. Ini tampilannya, ini kalau dalam versi udah dilipat kecil ya, jadi hemat tempat, namanya juga folding bag. Tapi kalau udah dicebrengin apa itu, dibuka lebar, jadi hemat banget. Saya pribadi suka banget karena suka traveling. Sekarang kan sudah mulai keluar kota lagi ya Bapak Ibu ya, acara-acara bertemu dengan Yusana Family dimanapun Anda berada. Bisa bawa bantal, bisa Bu, muat. Tadi kita udah coba. Bantalnya yang gede pun muat, yang bantal apa tuh, sofa juga tuh muat Bapak Ibu. Kalau mau piknik, makanya ini buat piknik tuh enak banget Bapak Ibu ya, barangnya. Kristin tanyain bisa bawa bantal. Oke, itu saja sharing dari saya. Nah, Bapak Ibu apakah ada pertanyaan? Langsung diketik aja nih. Wah, ini gara-gara ada home shopping Yusana nih, sampai lupa mau nanya apa gitu ya. Jadi Bapak Ibu ingat, one day, selalu ya, one day flash sale. Ingat, kita tidak setiap bulan pasti ada loh. Jadi kalau ada, Bapak Ibu pastikan Anda nggak kelewatan. Karena ingat ya, kemarin kita Januari. Habis itu baru ada lagi kapan coba? Mei. Ini Juni kebetulan ada. Apakah Juli nanti akan ada flash sale? Ya, tentu. Bapak Ibu ya. Jadi pasti. Dan pastikan Bapak Ibu nggak kehabisan. Ini bahannya awet, Bapak Ibu. Oke, ditunggu apakah ada pertanyaan dari Yusana Family juga semua. Oke, sambil kita menunggu pertanyaan dari audiens, saya panggilkan kembali Bu Eta nih untuk bergabung bersama kita. Oke, Bu Eta. Wah, baru promosi nih, Bu. Seperti biasa, Bu. Iya dong, ya. Menarik soal promonya ya, Bu Erni ya.
Iya, soalnya sekarang kan udah mau liburan sekolah kan, Bu. Maksudnya sama ada waktu sama anak, mau traveling segala macem. Betul, Nah, betul, cuman betul. kita makanya mau mengingatkan itu, Bu. Karena kan sekarang kasus corona lagi tinggi lagi. Tapi mungkin Mm-mm. sepertinya orang Indonesia kalau saya perhatikan sudah mulai jenuh gitu ya, kayak lagu Rio Febrian. Hati sudah jenuh gitu ya kan. Itu dengan ini lagi PPKM lagi. Kayaknya orang tetap jalan-jalan aja gitu. Cuman Bapak Ibu Ya. tidak pungkiri ya, masih ada orang yang terkena COVID. Saya aja baru dengar tadi ya teman saya gitu. Oh ya tadi saya ceritain Bu Eta ya. Teman Mm-mm. saya itu ada Bapak Ibu sama anak babynya kena COVID. Baru banget beberapa minggu kemarin. Nah, jadi kalau Bapak Ibu bukan nggak boleh liburan ya, tapi karena ini momen anak baru libur sekolah kan kasihan juga kalau nggak diajak kemana gitu ya. Nggak Mm-mm. traveling kemana mungkin atau ya piknik minimal ke mana gitu kayak di belakang rumah kali pikniknya gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu jalan-jalan pastikan juga kesehatannya tetap terjaga. Mm. Makanya sengaja nih kita buat promo ini untuk bantu support Bapak Ibu semuanya. Oke, nah ini sambil menunggu ada chat nih Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bu Eka. Ya, Oh, kalau dari ini ada pertanyaan, Bu Eta, ada saran nggak? Kalau misalnya kalau tadi kan saya dari sisi gizinya Bu ya, tipsnya misalnya kalau anak picky eater tuh ya perhatikan jam makan. Tapi kalau dari segi psikologi sebetulnya Bu Eta, apa sih sebenarnya yang menyebabkan anak itu kadang jadi picky eater gitu? oke. Jadi kalau penyebabnya bisa jadi banyak sih. Bisa jadi misalnya ada masalah sensori gitu ya. Sehingga dia jadinya nggak suka sama yang teksturnya basah-basah atau nggak suka yang kering-kering gitu. Misalnya seperti itu. Ada juga misalnya mungkin secara psikologis ya, ada pengalaman traumatis terkait makan makanan itu gitu. Misalnya nih, pas kebetulan lagi disuapin opor ayam ya, pas lagi dimarahin misalnya sama mamanya. Jadi yang keinget adalah tiap kali udah nyium misalnya bau opor ayam, udah nyium misalnya apa udah lihat bentukannya udah langsung terpicu nih memorinya gitu misalnya kayak gitu ya, atau dia pernah tersedak di Hmm, pas lagi makan makanan tertentu itu juga bisa ya. Tapi sebenarnya gini, kadang-kadang yang memperparah picky eater itu adalah juga persepsi kita bahwa anak tuh picky eater gitu sih sebetulnya. Jadi kalau misalnya kayak kita udah punya persepsi bahwa anak nih picky gitu ya, terus misalnya dia lagi apa ada di, kan kita nggak boleh lupa loh, anak itu naturalnya tuh suka explore sebetulnya, pengen coba sebenarnya. Cuman kadang-kadang misalnya kita nih, misalnya nggak suka ya, kamu nggak pasti nggak bakal dimakan deh. Kalau makan itu udah deh makan yang ini aja deh. Gitu misalnya kita kayak gitu. Jadi kita malah makin memperkuat persepsi anak bahwa dia nggak suka makanan tertentu itu gitu. Itu juga bisa jadi tuh jadinya Bu Erni. oke. Hmm. Oh, jadi Oh. ya, oh itu bisa jadi sih Bu ya. Mm-mm. Yang traumatik menurut buat mereka. Mm-mm. Jadinya pilih-pilih gitu. Iya, iya. Ya. Tadi kalau sensori juga misalnya tadi kan basah atau kering atau misalnya nggak suka bau-bau tertentu ya, suka perhatian nggak kadang-kadang anak-anak tuh makanan tuh dicium dulu gitu, enak nggak Nah, baunya. Iya oh, betul oke. gitu. Hmm. Oke, 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 oke. Saya Iya, ada kalau juga kadang lihat orang tuanya ya Bu ya, tadi ya. benar 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 gini, apa namanya, saya tuh suka semua buah kecuali pepaya. Kalau saya Hmm. ingat-ingat sekarang itu sebenarnya karena dulu itu nenek saya tuh suka banget hampir setiap hari tuh pepaya tuh diserut gitu loh dan kita Ah, harus makan. heeh. Jadi enak gitu loh, maksudnya kayak karena setiap hari dikasih itu, jadi kan udah suka banget pada akhirnya, sampai akhirnya saya nyium bau pepaya aja tuh udah, udah nggak enak banget deh rasanya. Nah begitu anak waktu bayi kan yang pasti harus cobain berbagai macam buah juga kan, Iya, iya. mungkin secara tidak sadar pas saya nyuapin tuh ekspresi muka saya emang nggak enak gitu, maksudnya kan kita kan harus menikmati proses makan itu kan. Tuh mama Heeh. saya yang bilang, ih kamu gimana anaknya pengen suka sama pepaya itu, coba lihat ngaca deh waktu nyuapin gitu.
Jadi habis itu emang anaknya nggak suka pepaya juga, gitu. Oh, Jadi ya karena kan dia bisa ngerasain ya kalau kita kayak benar-benar menikmati makanan itu kan anak juga berasanya oh iya enak nih gitu. Tapi kalau kita iya. mau nyuapin aja udah kayak aduh ini gimana ya suka nggak enak nih kayaknya gitu kan Iya, ya iya. pasti beda juga yang ditangkap sama anak gitu. Heeh, heeh. Mm-mm. Iya, ngomong-ngomong pepaya, saya juga dulu Bu, kalau saya mungkin lebih tepatnya pengalaman tidak mengenakan. Jadi Oh, sebenarnya pada dasarnya saya suka semua buah Bu, gitu ya, hmm, karena memang habit di keluarga tuh suka makan buah dan sayur memang kebetulan dan nggak terlalu pilih-pilih gitu ya. Sampai kadang kayak yang pahit pun kayak pare segala macam terus biasa aja buat keluarga kita gitu ya. hmm, Eh, tapi pernah ada satu kejadian, jadi ceritanya kan pepaya itu kan jenisnya banyak ya Bu ya. hmm. Ada yang maksudnya tipenya gitu, ada yang enak banget gitu kan. Jadi waktu saya ke rumah tante saya, itu ada pepayanya tuh enak banget. Jadi saya makan Hmm. banyak, ya kan itu lancar banget jadinya ya. Jadi saya ke belakang tuh sampai kemencret-mencret. Saking banyaknya saya makan itu pepaya nggak ada batas gitu ya kan. Memang karena suka makan buah kan Bu pada Hmm. dasarnya gitu ya. Hmm. Cuman kan kalau kebanyakan makan buah juga kan jadinya masalah juga terlalu banyak serat gitu Bu ya. Ah, Jadi sampai diare. Nah, semenjak saat itu Bu, yang awalnya saya, maksudnya saya tidak mengatakan pepaya buah favorit, tapi buat saya itu biasa aja gitu ya. Jadi semenjak itu saya udah males Bu, jadinya. hmm. Jadi itu pengalaman waktu saya SD kalau nggak salah. Saya juga waktu ingat-ingat itu kenapa ya saya nggak terlalu suka. Maksudnya kalau ada pilihan gitu Bu ya, Hmm. pepaya, semangka, melon, Hmm. Masih atau pilih buah yang yang lain. lain. Hmm. Pepaya itu pasti pilihan terakhir. Hmm. 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 Jadi pokoknya semenjak saat itu karena saking seringnya bolak-balik ke toilet kali ya, jadi saya tuh mengkonotasikannya ke arah situ gitu loh. Jadi Hmm. nah, enggak ada gitu. Hmm. Mau teman-teman bilang wah ini bagus nih ada nih pepaya jenis ini, ya tahu pepaya ada yang enak banget yang rasanya kayak bahkan nggak kayak pepaya gitu kan. Iya tapi tetap aja gitu kan nggak terlalu senang gitu. Itu pengalaman traumatik berarti Bu ya tidak menyenangkan gitu ya waktu kecil. Betul, betul, Hmm. betul. Nah, Iya. itu memang iya sih ya karena di rumah tante orang tua saya juga mungkin batasi gitu kan. Mana tahu mereka kalau saya makannya udah hampir satu satu pepaya besar gitu ya kayak pasti mencret lah bapak ibu banyak akan makan buahnya. Iya 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 itu paling sering tuh kendala. Sensori mungkin ada masalah perkembangan juga bisa jadi Bu ya berarti maksudnya karena fisiknya. Mm-mm. Bisa Nah, kayak jadi. misalnya kan ada anak-anak yang tadi belum masih umur berapa udah punya masalah gigi berlobang yang gitu-gitu loh. Iya, 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 betul, Iya betul. kan, jadi nggak bisa makan yang agak keras-keras gitu. Mm, 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 Oke, oke. mm. Oke, ini ada yang tanya. Nah, tapi ini pertanyaan buat saya nih Bu, kebetulan. Gak apa-apa Bu, jawab aja. Kalau biomegas, untuk biomega yang tadi, dosis untuk anak-anak baiknya bagaimana? Usia 5 tahun. Sebetulnya kalau Bapak Ibu lihat, itu kalau Biomega Junior itu kadar visualnya memang 2000 Bapak Ibu ya. Tapi kalau Bapak Ibu lihat kandungan omega 3-nya sama perbandingan EPA-DHA-nya itu hampir mirip dengan biomeganya orang yang punya kita sekarang ya. Jadi kalau buat anak masih 5 tahun, Bapak Ibu bisa berikan satu dulu ya. Kalau 5 tahun, satu dulu aja, Bapak Ibu. Nanti kalau makin dewasa, ya Bapak Ibu bisa berikan satu, maksudnya makin besar ya. Kok makin dewasa? Makin besar, cepat amat dewasanya. Makin besar bisa diberikan 1 sampai 2 kapsul sehari. Ya, tapi kalau 5 tahun, karena Biomega Junior pun, Bu, Bapak Ibu yang di luar negeri itu biasanya diberikan di usia 4 tahun ke atas. Direkomendasikannya dari sana ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Bu Eta nih, Nah, masuk ke saya. Kalau misalnya, iya betul Bu, oh, satu kapsul Bapak Ibu ya, bukan satu tablet. Satu kapsul sehari nggak apa-apa ya. 5 tahun kan Bu? Oke, satu kapsul. Nah, ini ada pertanyaannya, kalau yang banyak menjadi kendala nih Bu, kan kadang-kadang kalau orang tuanya dua-duanya bekerja gitu. mm-mm. Kalau dua-duanya bekerja kan salah satunya ada nggak tips dari Bu Eta, dari pengalaman kliennya Bu Eta misalnya. Kalau pertanyaannya sih bukan ke anti marah-marah, kalau saya Bu ya lebih kepada gimana bangun bondingnya gitu. Saya sering banget orang tua tuh curhat
Saya berangkat kerja anak udah tidur, pulang kerja anak pun udah tidur gitu ya, anak masih tidur gitu tuh Bu. Baik Hmm. suami istri tipe yang sibuk gitu. Ada nggak sih Bu tips misalnya dari pengalaman Bu Eta, gimana agar dia bisa tetap dekat sama? Hmm. Sebenarnya gini, apa namanya, untuk orang tua yang bekerja gitu ya, kalau masih bisa diusahain minimal 30 menit aja setiap hari untuk bisa main, ngobrol gitu ya sama anak, itu udah jadi sesuatu yang mudah-mudahan udah jadi bonding yang salah satu cara untuk meningkatkan bonding lah atau memperkuat bonding gitu. 30 menit. 30 menit asal mindful dan berkualitas ya. Jadi 30 menitnya benar-benar kita fokus sama anak, nggak sambil balas-balas chat gitu ya, nggak sambil belanja online misalnya, atau nggak sambil meeting gitu. Bener loh, apalagi sekarang ya sejak kita pandemi ini kan kita kan Iya, iya. meeting bisa di mana aja dan kayak gini kan bisa pakai Zoom meeting ya. Kadang ada satu pasien anak gitu yang bilang pas ditanya kan misalnya, emang papa kan dia biasanya nggak deket sama papanya gitu. Emang papa kalau pulang ke rumah jam berapa? Ya jam 7 udah pulang sih. Cuman sih masih pakai earphone, masih pegang handphone, masih meeting gitu. Sampai jam berapa? Ya nggak tahu juga sampai jam berapa gitu, misalnya kayak gitu. Jadi ada, fisiknya ada gitu ya, ada di dekat anak, tapi nggak bisa Nggak terraih, betul-betul ada di situ. nggak bisa terraih juga gitu sama anak, nggak ada di situ juga secara pikiran dan perasaan mungkin gitu ya. Jadi memang sulit, tapi kayaknya butuh kita usahain sih sebetulnya. Setidaknya 30 menit kan, kalau bayangkan lah ya, dalam satu hari satu malam ada 24 jam, masa sih 30 menit setiap harinya nggak bisa diusahain gitu ya. Soalnya memang kalau memang betul-betul keadaannya ini lagi deadline, lagi apa segala macam. Tapi kalau regular ya seperti biasa ya kan harusnya masih bisa lah. Mudah-mudahan kita usahakan. Iya, iya. Itu banyak sih Bu. Ya saya temukan itu di Indonesia memang bukan bukan pada umumnya sih ya, tapi banyak ya anak perempuan terutama tuh. Anak perempuan tuh kayaknya sulit banget tuh bangun bonding sama bapaknya gitu ya. Ya berhubung saya lebih dekat jauh kepada bapak saya gitu ya. Buat saya itu tetap pertanyaan besar gitu ya. Dan saya pun sampai sekarang sampai mikir gimana tuh dulu orang tua saya bangun bondingnya sama saya, sampai saya tuh justru lebih banyak cerita sama ayah saya gitu ya daripada sama ibu saya, karena sama ibu saya kurang satu frekuensi gitu ya. Dalam artian saya ngomongnya tenang, ibu saya udah menggebu-gebu misalnya gitu. Ya, gitu. Padahal misalnya kadang kalau anak nanya, ya tadi bapak ibu cerita sama anak, kalau anaknya cerita udah osmosis segala macem, kalau orang tuanya ikutan emosi, jadi dua-duanya malah nggak tenang gitu kan, gitu ya. Gitu kan. Tapi pada dasarnya kalau saya perhatikan bapak ibu memang iya sih Bu, 30 menit. Kalau ditanya orang tua saya dulu, saya sering analisis sendiri gitu Bu ya. Mungkin gitu ya. Jadi sampai saya ngobrol-ngobrol sama, ya kebetulan anak saya abang saya udah punya anak gitu. Jadi saya nanya, kamu tuh merhatiin gak sih dulu orang tua kita tuh gimana tuh pola pola pengajarannya? Karena kan sebenarnya kadang kita nggak terlalu ingat ya Bu ya. Waktu kecil itu dulu gimana gitu kan. Tapi yang kita lihat ya mungkin yang pas belakangan ini aja, ketika kita sudah bisa memperhatikan gitu kan Bu. Oh, salah satunya apa tuh? Oh iya iya. Jadi kalau dulu tuh Bu, kalau udah makan malam, jadi memang disempatkan. Jadi kayak ngerjain PR bareng gitu. Nah, kebetulan kalau pas zaman saya dulu kan memang gak ada gadget ya, generasi lama. Kan cuma ada TV, itu doang hiburannya kan, TV. Ya udah gitu kan, tapi sebelum nonton TV harus ngerjain PR dulu. Nah, orang tua tuh kebetulan yang selalu menemani itu selalu ayah saya, bukan ibu saya. Jadi memang benar Ibu tadi pas bilang 30 menit juga sih, kan ngerjain PR nggak mungkin lama-lama Bapak Ibu. Gitu. PR apa banyak banget kalau sampai berjam-jam gitu kan. Kalau lebih dari 30 menit isinya udah marah-marah tuh kayaknya ngerjain PR. Iya. Jadi kayak mungkin itu kali Bapak Ibu ya. Jadi memang siapa yang lebih, dan jadi kadang kita sampai bisa nyaman kan Bu gitu ya. Karena memang ya dua-duanya sama-sama kerja. Makanya tadi pertanyaan saya seperti itu Bapak Ibu ya. Karena saya pun
Ya, maksudnya ini pertanyaan titipan dari teman saya. Gitu. Ya, Ya jadi gitu. kalau menurut saya sih maksudnya tidak bukan berarti habis itu kita juga berpikir bahwa oh kalau misalnya orang tuanya kerja nanti tidak bisa menjalankan pengasuhan dengan baik nih. Enggak gitu juga sih sebetulnya kan ya, karena kita juga bisa melihat bahwa ada kok orang tua yang bekerja tapi maksudnya bisa tetap menjalankan pengasuhan dengan baik. Cuman memang jadinya lebih menantang aja, lebih harus ngatur waktunya gitu kan ya. Lebih harus bikin planningnya gimana biar bisa terjalan nih semuanya gitu, hal-hal seperti itu. Nah, dan mungkin juga jangan sampai, maksudnya gini, meskipun bekerja, jangan sampai kita melewatkan momen-momen pentingnya anak. Nah, kadang-kadang itu soalnya diingat gitu ya. Misalnya hari pertama dia masuk sekolah, jangan sampai lupa pas terima raport gitu ya. Atau ada perform di sekolah, jangan sampai anak melihat bahwa semua orang tua datang, orang tuanya nggak datang gitu ya. Momen-momen penting kayak gitu kita usahakan untuk bisa hadir lah gitu ya, hadir. Anak tahu bahwa oh iya berarti dia cukup penting gitu. Itu sih message itu sebetulnya itu. Aku ternyata cukup penting ya gitu di hidupnya mama sama papa tuh aku cukup penting gitu. Iya, benar banget sih itu. Jadi ada manfaatnya juga tuh zaman dulu orang tuanya nggak update gadget ya. Kalau zaman sekarang kan rata-rata orang tua luar biasa ya Bu ya, maksudnya sangat mengenal teknologi banget, tapi memang kasihan sih ya gitu. Saya pun kemarin sering sih ngeliat temen tuh makan, terus anaknya di situ. Saya bilang sampai kemarin sampai ngapain sih punya anak kagak diurusin sampai kita ngomong gitu ya. Mungkin orang lain ya kan lu ngelihatnya ngurusinnya baru sehari ngomongnya gitu kan. Gue kan udah tiap hari. Ya saya balik nanya lagi lah, terus lu kalau nggak kuat ngapain punya anak dulu? Kenapa kan mikir baik-baik? Ya, maksudnya setiap keputusan ada konsekuensi ya Bu ya, maksudnya gitu. Harus siap sama konsekuensinya ya. Dan ini sih maksudnya kita juga bisa ngatur-ngaturnya, misalnya kan ya nggak mungkin juga kita sama sekali nggak pegang gadget, tapi misalnya kita bisa atur nih di rumah, misalnya jam 7 sampai jam 8 itu jam no gadget misalnya gitu. Jadi one hour without gadget misalnya. Jadi orang tua nggak pakai gadget, anak juga misalnya nggak pakai gadget. Jadi memang jam itu ya kita main atau kita ngapain berinteraksi, kita baca buku cerita atau kita ngobrol gitu. Pokoknya benar-benar no gadget di jam itu gitu. Karena kalau nggak kayak gitu susah juga. Ya kita ada tapi nanti tunggu bentar, ini ada chat dulu nih, mama balas dulu nih misalnya gitu. Tunggu nih papa nih temennya nelfon nih sebentar gitu ya, jadinya nggak jadi tuh, harusnya momen-momen berkualitas itu tidak terlaksana pada akhirnya gitu. Ini ada yang nanya juga nih Bu, bagaimana mengatasi stres atau karena kebanyakan yang harus dikerjakan, maksudnya kerjanya banyak banget, dan manage anak-anak cowok yang kalau mamanya bicara kayak nggak didengar, jadi kayak wasting time kalau ngomong halus. Kayak wasting time kalau ngomongnya halus. Jadi bawaannya orang tuanya ini teriak-teriak mulu biar aktivitas pagi yang mau berangkat sekolah sama kerja kelar. Ini jadi pertanyaan Ibu, bagaimana cara Ibu mengatasi stres atau bagaimana cara Ibu bisa manage anak nih ya? Ya kayaknya dua-duanya. Karena kalau bisa manage anak jadinya nggak stres gitu kan? Iya. Berarti akar masalahnya manage anaknya Bu ya, anak cowoknya nih. Ada tips nggak Bu kalau terutama anak cowok karena ibunya nih? Jadi kalau misalnya kita sudah punya pola, dia kayaknya nggak bisa nih diomongin pelan-pelan gitu kan, seringkali kayak gitu, harus dikerasin. Tadi kan wasting time kalau ngomongnya pelan-pelan. Ada yang salah sama proses komunikasinya berarti. Jadi kalau sekarang, kalau menurut saya, kalau memang betul-betul mau mengubah pola, ngomongnya satu kali aja, tapi di dekat anak, pastikan anak melakukan. Seringkali kita teriak-teriak dari jauh, mandi, udah mandi belum? Mandi sekarang. Terus kita ngapa-ngapain lagi, udah mandi belum? Tuh kan belum mandi juga gitu. Ngomongnya satu kali aja, dia bilang, kita bikin aturannya juga boleh, kita bikin kesepakatan deh aturannya gimana. Misalnya, mama bangunin jam berapa, terus kalau misalnya kamu nggak bangun gimana gitu ya, mama ingetin mandi berapa kali, mama ingetin mandi misalnya 2 kali ya, jadi bisa kita bilang,
udah mandi belum nak, ini udah saatnya mandi gitu misalnya, tuh diingetin lagi, ini yang kedua ya, abis ini mama nggak ingetin lagi. Jadi ya udah, kalau misalnya udah nggak diingetin lagi, ya udah anak siap dengan konsekuensinya gitu kan. Yang bikin ribet apa? Karena kita sebetulnya nggak siap anak menerima konsekuensi yang natural, yang alami. Ya kalau dia nggak ngikutin, dia misalnya lama mandi gitu ya, lama dibangunin ya, kan telat. Ya, ya udah Dihukum di telat sekolah lah, jadinya. ya telat lah gitu kan. Itu kan sebetulnya pengalaman-pengalaman kayak gitu anak butuhkan buat belajar. Oh Ya. iya ya, berarti aku tuh kalau nggak mau telat, aku harus bangun lebih pagi. Aku harus mandi lebih cepat gitu kan. Jadi dia mandi bukan karena mama udah teriak-teriak nih minta mandi gitu ya, nyuruh mandi udah sampai marah-marah gitu misalnya gitu ya, bukan karena itu. Jadi dia melakukan bukan karena dimarahin, tapi karena dia menyadari bahwa kalau memang aku nggak mandi aku Ada telat. konsekuensinya. Jadi kalau misalnya kita membiasakan sama konsekuensi, kita sebetulnya nggak usah ngasih hukuman sama anak. Karena memang hidup itu kan ya itu selalu ada konsekuensi naturalnya kan, konsekuensi alaminya sebenarnya. Jadi nggak harus, Bu, kalau anak nggak susah banget dibangunin tuh gimana ya, harusnya dihukumnya kayak gimana ya? Nggak perlu, ngapain dihukum ya kan, udah ada konsekuensi alaminya. Cuman kadang-kadang kita nggak siap aja mungkin sebagai orang tua ya, untuk nanti anaknya telat, nanti gurunya ibaratnya sama Gurunya marah, abis itu emaknya balik marah. Itu yang sering. Iya. Itu kendalanya jadi guru juga tuh, sering tuh pada curhat gitu ya. Oh ya. Malah ibunya jauh lebih lucu, ya itu tadi. Saya suka banget tuh statementnya Bu Eta tadi. Orang tua tuh banyak yang tidak siap menerima konsekuensi dari sebetulnya, ya tadi ya, ke perilaku anak-anaknya. Padahal sebetulnya itu penting. Kayak zaman sekarang unik Bu ya, kalau ada anak-anak tinggal kelas tuh, kan orang tuanya marah-marah. Ya kalau anaknya nggak belajar ya wajar Bapak Ibu tinggal kelas gitu ya. Ya nggak pernah belajar, ya gitu. Ya sometimes ya ada loh Bapak Ibu, maksudnya di kampung saya dulu ada yang dia tuh waktu masih kecil ya, kelas 1 kelas 2 kelas 1 mau kelas 2 tinggal kelas ya, tapi abis itu ya dia belajar bahwa ya intinya kalau saya nggak belajar tuh ya saya tinggal kelas, tapi abis itu dia jadinya rajin belajar. Ya emaknya juga nggak marah-marah sama wali kelasnya gitu kan, tapi habis itu anaknya rajin belajar, sekarang jadi misalnya ya punya prestasi yang cukup lumayan gitu ya. Jadi kalau zaman sekarang kan coba Bu, orang tuamu apa guru tuh paling takut ya sama orang tua murid, apalagi persatuan orang tua murid kayaknya. Apalagi sekarang ada apa tuh macam-macamnya. Jadi serba salah juga sih sekarang nih. Nah, wah saya suka banget tuh statement tadi emaknya juga ya, banyak tuh. Jadi kalau mereka yang marah boleh gitu Bu ya, tapi kalau orang lain gitu, dalam artian sewajarnya loh, maksud saya Bapak Ibu ya, karena banyak juga guru yang dalam tanda kutip ya oknum gitu ya, banyak juga yang sembarangan menghukum ya ada juga gitu ya, tapi yes benar juga ya. Apalagi jadi kalau tadi apa pertanyaannya gimana supaya nggak stres gitu ya, supaya anak-anak bisa lebih diatur, kalau menurut saya butuh untuk mengubah pola. Misalnya bilang nih, apa namanya, kita kayaknya harus bicara dengan lebih baik-baik deh ya nak. Mama siapa ya teriak-teriak marah-marah, dan kalian pasti juga nggak suka kalau diteriakin dan dimarah-marahin terus-terusan. Jadi enaknya kalau pagi-pagi tuh gimana ya kita ngaturnya ya. Kamu mau dibangunin jam berapa? Misalnya gitu. Ya aku mau dibangunin jam 5:30, oke. Terus kalau dibangunin nggak bisa, apa yang harus mama lakuin? Gitu misalnya. Oh masih tetap nggak bisa, terus gimana? Gitu. Jadi apa namanya, kita menyepakati itu sama anak, kan idenya ada di anak sendiri, gitu kan. Terus habis itu nanti mau berangkat jam berapa? Oh kalau berangkat jam segitu, kamu bangunnya jam segitu, itu bakalan nggak mungkin kayaknya, terlalu sedikit waktunya, gitu. Misalnya kayak gitu. Jadi buat kesepakatan-kesepakatan kalau bisa munculnya dari dia sendiri, kita ngasih pertanyaan aja, supaya mikir kan anaknya, bukan yang kayak pokoknya besok mama bangunin jam 5 gitu. Nah, tapi kita nanya, misalnya kamu mau dibangunin jam berapa? Tapi bukan berarti kita ngikutin juga ya. Misalnya jam 6 gimana caranya? Nah, kamu masuk jam 7. Sekolah kamu aja paling cepat 40 menit. Kamu mandinya kapan? Misalnya gitu. Ya udah deh, kalau gitu aku jam 5:30 gitu kan. Itu kan diskusi namanya. Gitu. Jadi habis itu anak terbiasa pertama buat mikir. Kedua, untuk belajar bertanggung jawab atas apa yang sudah dia ucapkan. Nah, kalau misalnya nanti besoknya oke kita coba ya, besok nggak berhasil nih, ya nggak apa-apa kan, misalnya ya telat dong,
Berarti ada sesuatu yang harus pasti kita ubah nih besok. Apa ya kira-kira gitu. Nah, jadi tapi memang butuh proses. Dalam arti gini, ribet ya, panjang, lama, sampai akhirnya nemu nih pola yang enak gitu ya. Akhirnya ketemu nih, oh ya dia jadinya menjadi, oh harus kayak gini ya supaya nggak telat. Cuman kan lama prosesnya. Lebih gampang, lebih cepat. Kalau kita teriakin aja tiap hari, terjadi, udah langsung nggak bakal telat gitu kan. Ya, cuman yang instan itu biasanya memang tidak bertahan lama. Ya, jadi selesai hari itu terjadi lagi besok gitu. Makanya di situ ada pola yang berulang. Nah, tapi kalau kita betul-betul mau mengubah pola, memang capek dan nggak instan. Tapi hasilnya bisa lebih bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Anak jadi belajar untuk bertanggung jawab jadinya gitu. Saya jadi kejadian masa lalu saya ini kalau bahas anak-anak Bu ya gitu. Ya, tapi memang kadang orang tua tuh sering Bu ya karena menganggap anak-anak itu tidak bisa mengambil keputusan. Jadi orang tua tuh banyak yang sering mengambil keputusan untuk anaknya. Betul. Padahal sebenarnya anak-anak tuh bisa mengambil keputusan sendiri untuk mereka. Tentu ya kita tugasnya sebagai orang dewasa, orang tuanya memfilter itu Bu ya. Mana yang sesuai norma hukum, norma sosial, norma agama dan segala macam gitu ya. Iya, orang tua saya dulu sampai saya SD aja tuh Bu, ya saya cukup salut sih sebetulnya ya karena lumayan apa ya, kalau saya mengatakan demokratis sih lebih tepatnya demokratis. SD aja ditanyain anak SD tahu apa gitu ya. Kamu mau sekolah mana? Wah, ceritanya anak SD kan gampang kepengaruh ya Pak temen. Saya sekolah pesantren Pak. Saya dari mana? Yakin pesantren. Tahu saya orangnya karakternya gimana gitu Bu ya. Dalam artian saya tipikalnya nggak terlalu dalam. Orang tua kan paling tahu sebetulnya kalau sering observasi anak nih, nggak bakal betah nih orang tua tuh udah bilang gitu tuh kan. Tapi nanya nih yakin, ya yakin Pak, bagus sih pesantrennya gini-gini. Pas masuk pesantren 3 bulan, mah minta pindah. Tapi habis minta pindah kan ada konsekuensi Bu. Saya agar bisa dibiarkan, maksudnya dikasih izin untuk pindah ke beda kota tuh, itu kan dalam artian berarti saya tinggal sendiri, sama kayak di pesantren asrama gitu ya. Itu mengambil kepercayaan itu susahnya luar biasa saya membuktikan itu kembali karena dulu udah pernah dikasih kepercayaan gitu ya. Jadi dalam arti kenapa coba dulu papanannya saya putusin aja sendiri kayak orang tua teman. Jadi mereka langsung udah sini anak saya harus sekolah di sini. Saya sering makanya sampai sekarang Bu saya kalau ketemu teman-teman gitu kan anakku mau sekolah sini atau mungkin ya kakak sepupu lah gitu yang lebih tua dari saya anaknya udah cukup besar mau SMP kuliah segala macam. Anak saya nanti harus sekolah di sini. Anak saya nanti yang mau kuliah kamu apa anakmu gitu. Anak saya harus sekolah sini gitu ya. Orang tua tuh banyak banget sih ya ngasih tanggung jawab ini. Aduh unik sih. Jadi mungkin kalau saya biasanya bilangnya gini Bu Erni, bukan tugas anak untuk meneruskan mimpi orang tua. Saya setuju banget itu. Itu banyak Bu sampai sekarang banyak orang. Saya sekarang sampai ya saya berterima kasih lah gitu ya kalau saya diberi kebebasan yang mungkin banyak orang tidak mendapatkan itu gitu ya gitu jadi sampai sekolah di mana anak SD tahu apa dia tentang hidupnya kan kadang-kadang orang tua tuh berpikir seperti itu kan sering tuh tahu apa sih anak umur baru 12 tahun apalagi zaman dulu kalau zaman sekarang kan banyak orang yang 9 tahun udah puber ya udah menstruasi udah segala macem tapi kan kalau zaman dulu tuh pubernya masih SMP segala macem tahu apa dia tentang yang bagus tentang hidupnya gitu ya ya tahu pasti tapi pada dasarnya mereka punya pilihan gitu. Nah ini pertanyaan ini saya jawab satu pertanyaan lagi tapi ini ke saya Bu. Oke. Ini bagaimana menangani anak yang setiap hari hanya mau makan satu macam makanan. Ada anak teman saya umur 4 tahun tiba-tiba hanya mau makan nasi putih dan tempe goreng plus bawang goreng. Aduh luar biasa kayaknya anaknya di lidahnya tuh. Dia menolak semua makanan yang lain. Padahal sebelumnya dia mau menerima makanan apapun. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda bertemu dengan seorang anak yang sukanya cuma satu jenis makanan tertentu, atau satu atau dua jenis makanan tertentu, itu bisa Bapak Ibu diperkenalkan dengan jenis makanan yang lain, tapi butuh kesabaran. Ya, ini dari referensi ini tadi Bapak Ibu ya, organisasi anak dunia, bahwa ketika kita memperkenalkan suatu jenis makanan tertentu kepada anak, itu nggak bisa cukup sekali, 2 kali, itu nggak bisa Bapak Ibu. Bahkan ini kalau saya tidak salah ingat Bapak Ibu ya, itu sampai bisa puluhan kali baru bisa berhasil. Satu jenis makanan kita mau kenalin.
Jadi kalau ditolak sekali nggak apa-apa, tapi jangan dipaksa gitu loh. Misalnya Bapak Ibu udah naruh apa misalnya telur di situ gitu kan, nggak dimakan sama anaknya. Terus besok dicoba lagi, dibuat olahan lain, nggak dimakan juga. Enggak. Bayangkan saja sampai harus puluhan kali Bapak Ibu baru berhasil. Itu dari referensi Badan Anak Dunia ya. Jadi bisa dibayangkan betapa sulitnya prosesnya itu bisa panjang. Jadi butuh kesabaran luar biasa dari orang tuanya. Dan pastikan itu Bapak Ibu ya, kan ini dia udah suka nih tempe goreng nih soalnya. Tempe goreng, bawang goreng, goreng-gorengan sama nasi putih, tapi masih ada protein lah ya. Saya tadi khawatirnya kalau nasi putih sama bawang goreng doang sama garam, aduh sedih banget itu nggak ada nutrisinya cuma karbohidrat. Ini masih ada tempe goreng ya. Diperkenalkan pelan-pelan Pak ya. Ini Bu yang bertanya ya, sedikit-sedikit dan diubah-ubah variasinya harus yang menarik ya, jangan cuma nasi putih. Tadi ya tampilan menarik, tapi tetap ada di mejanya. Tapi jangan dipaksa, dijejelin harus habis segala macam enggak. Tapi biarin ada gitu, cobain dikit atau dibuat olahan dicampur tadi sama tempe goreng, dibuat jadi olahan apa gitu, misalnya kroket tempe atau apa Bapak Ibu. Ya jadi memang harus ada kreativitas orang tuanya juga, Bapak Ibu ya kalau pengenalan rasa, dan sekali udah pasti nggak akan berhasil. Kalau Bapak Ibu cuma 5 kali, terus tiba-tiba belum apa-apa, aduh anak saya nggak mau makan ini, Bapak Ibu puluhan kali baru bisa berhasil. Bayangkan luar biasa ya untuk merubah suatu pola makan itu. Anak-anak loh Bapak Ibu ya, orang dewasa aja susah, apalagi anak-anak ya, nggak bisa pakai teori-teori. Dan terakhir ini kebetulan keluarganya lagi diserang batuk pilek, padahal anak-anak dikasih Yusinimal dan Propofol ya. Kalau kurang tidur, Bapak Ibu kurang aktivitas fisik masih tetap bisa kena flu ya Bapak Ibu ya. Jadi Yusana bukan obat magic juga. Terus sebaiknya dikasih apa untuk bantu ningkatin imunitasnya? Ibu belum minum Biomega kan ya? Biomega itu anti radang Bapak Ibu. Sifatnya omega 3 itu anti inflamasi. Kalau sekarang lagi batuk pilek, berdasarkan saran dari saintisnya di sana ya, tapi ini tidak semua orang kami anjurkan karena nggak semua orang sebenarnya kuat ngunyah omega 3 ya. Walaupun di Biomeganya Yusana itu ada minyak lemon, jadi nggak terlalu amis. Tapi buat Yusana family semuanya, kalau sedang radang, batuk terutama ya, itu bisa dikunyah dulu, terus dibiarkan selama 5 menit, jangan langsung minum air putih maksud saya. Itu jadi dia stay dulu di tenggorokannya kita. Nah, itu baru minum air putih. Itu lebih cepat biasanya. Kalau orang yang sering radang tenggorokan, misalnya Bapak Ibu profesinya sering jadi speaker atau ya semacam itu Bapak Ibu ya, itu kan sering radang tuh rata-rata mostly, apalagi minumnya nggak diatur. Nah, itu salah satu sarannya. Ibu bisa tambahkan Biomega. Oke, itu saja sharing dari saya malam hari ini. Terima kasih Bu Eta. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, cuma nanti kita bisa panggilkan Bu Eta, terusnya kita undang kembali Bu Eta untuk sharing bersama dengan kita mengenai topik-topik seputar, kita belum pernah bahas remaja ya Bu ya. Remaja itu lebih luar biasa lagi tuh. Ya menarik tuh remaja. Iya. Banyak ininya. Challenge-nya itu. Challenge-nya betul. Iya, itu luar biasa. Saya dari dulu kalau melihat itu, wah ini masa usia yang paling unik dan paling challenging untuk menghadapinya kalau sebagai orang tua ya Bu ya. Iya betul. Boleh tuh. Nanti kita bisa undang kembali Bu Eta, Yusana Family dalam sesi kita. Tapi kita bahasnya remaja. Nah, kalau yang setuju ketik 1 di kolom chat, Bapak Ibu. Kita bahas mengenai remaja. Mungkin banyak yang anaknya remaja ya. Dari remaja ya. Atau anaknya jangan-jangan di situ kebanyakan masih anak-anak gitu ya. Oke. Nah, ini saya ingatkan kembali, jangan lupa Bapak Ibu hari Jumat ya. Promo ini jangan sampai ketinggalan karena waktunya ya cuma 1 hari. 1 hari pun nggak full 1 hari. Kalau stok sudah habis ya kita akan muncul flyer sold out. Jadi pastikan Yusana Family tidak sampai kehabisan ya. Dan